Babak 881, Dewa Setan Hebat. Kamu tidak kenal Tang Xing. Bukankah dia yang mengirimmu ke sini? Majin Buu menatap tajam ke arah Xiaya, antena gemuk di atas kepalanya berayun maju mundur. Xiaya mengerutkan kening dan menggelengkan kepalanya. Saya tidak kenal siapapun yang bernama Tang Xing. Nama Tang Xing terdengar tidak cocok di dunia Dragon Ball, karena hanya ada sedikit nama yang memiliki pengaruh Tiongkok yang begitu kuat, selain Goku. Namun, mungkin saja itu adalah transliterasi, dan seseorang bernama Tang Xing belum tentu memiliki nama keluarga Tang, sama seperti Xiaya sendiri yang tidak memiliki nama keluarga. Ada apa dengan Majin Buu ini? Sepertinya dia bukan orang yang sama dengan yang dia kenal. Oh, Majin Buu cemberut dan menatap lurus ke arah Xiaya. Warna rambutmu terlihat seperti Dewa Super Saiyan. Aku belum pernah melihat orang berambut merah selama bertahun-tahun. Hei, jangan hanya berdiri di sana, cepat lepaskan aku. Majin Buu terkekeh dan menggoyangkan tubuhnya seperti kepompong serangga yang tergantung terbalik di dahan pohon. Saya adalah Dewa Super Saiyan. Tapi, apakah kamu ingat Mei Fei? Tidak tahu, Majin Buu berkata tanpa berpikir. Dia bahkan tidak mengenal Mei Fei. Artinya Majin Buu yang ada di hadapannya memang bukan yang dikenalnya. Perlu dicatat bahwa Majin Buu paling dekat dengan Mei Fei, dan meskipun dia mungkin melupakan orang lain, dia tidak akan pernah bisa melupakan Mei Fei. Saat dia melihat Majin Buu yang tersenyum di depannya, Xiaya berpikir dalam hati. Mungkinkah dia Buu lain dari alam semesta paralel? Tapi itu juga tidak masuk akal. Di 4 multiverse saat ini, Majin Buu sudah mati atau berada di sisi Mei Fei. Selain di Timelin ini, satu-satunya Buu yang belum dimusnahkan adalah yang ada di dunia yang mirip dengan karya aslinya dan Fat Buu di alam naga. Tapi, sudah berapa lama kamu di sini? Xiaya terus bertanya. Majin Buu membuka mulutnya dan bergumam, lama sekali, aku tidak dapat mengingatnya lagi. Cukup bicara, tolong lepaskan aku, dan aku akan menghadiahimu dengan memberimu coklat. Buu paling suka coklat, jadi menawarkan coklat kepada orang lain sudah sangat sopan baginya. Xiaya memutar matanya ke arah Buu. Buu di hadapannya juga bukanlah Fat Buu dari dunia yang mirip dengan karya aslinya, karena garis waktunya tidak sesuai. Saat dia memikirkannya, kepala Xiaya mulai sakit. Dari mana datangnya Majin Buu ini? Mungkinkah Majin Buu dari dunia yang terfragmentasi? Tapi bisakah dunia yang tidak lengkap melahirkan Majin Buu? Setelah berpikir beberapa lama, dia memutuskan untuk bertanya langsung, dari mana sebenarnya asalmu? Aku kenal Majin Buu lain di luar, tapi kamu tidak seperti dia. Maksudmu orang-orang di luar diriku. Aku bisa memberitahumu, Majin Buu terkekeh dan menyipitkan matanya, tapi kamu harus berjanji padaku untuk mengecewakanku setelah itu. Oke, bagus, aku akan memberitahumu sekarang. Sebenarnya, semua yang ada di luarku telah terpisah dari tubuhku. Saat dia berbicara, tubuh Majin Buu menggeliat dan beberapa urat muncul di dahinya, seolah dia sedang mengerahkan seluruh kekuatannya. Lubang-lubang kecil di kepalanya mulai mengeluarkan panas, dan dengan bunyi, pop, segumpal daging kecil berwarna merah muda tumbuh dari antena Buu. Persis seperti buah matang yang jatuh dari pohon, muncullah Buu kecil seukuran kepalan tangan. Buu kecil ini bertubuh sangat kecil dan langsing, dengan tubuh meringkuk dan mata tertutup. Bukankah ini Buu primitif yang asli? Dia terlahir seperti ini. Xiaya takjub saat melihat Majin Buu memisahkan Buu kecil dari tubuhnya. Di sini mereka membicarakan tentang Kid Buu. Dahulu kala, ia pernah berdiskusi dengan Kusu tentang misteri kemunculan Majin Buu dan selalu percaya bahwa Majin Buu mungkin merupakan makhluk hidup sisa dari zaman dahulu atau bahkan lebih awal. Namun, pemandangan di hadapannya mengubah pandangan Xiaya. Buu yang asli sepertinya telah terpisah dari Fat Buu ini. Mungkin karena dia telah memisahkan Buu asli, stamina Fat Buu sedikit menurun. Dia menarik napas berat dan berkata, apakah kamu mengerti sekarang? Semua, aku, di luar sebenarnya hanyalah tiruan dari diriku sendiri. Saya awalnya ingin mengirim mereka untuk memberitahu Tang Xing bahwa saya terjebak di sini, tetapi karena alasan tertentu, tidak ada yang datang mencari saya. Karena Buu yang terpisah darimu telah disegel. Terlepas dari dunia mana, kemunculan Buu asli akan menyebabkan pergolakan besar di alam semesta dan kemudian dia akan disegel oleh ahli yang lebih kuat lagi. Xiaya memandang Fat Buu dengan ekspresi yang kompleks. Yang di depannya adalah Buu paling orisinal, dan yang di luar hanyalah salah satu klonnya. Kekuatanmu tidak boleh lemah, mengapa tidak menerobos pengekangan dan membebaskan dirimu? Dari penampilannya barusan, Majin Buu tidak terlihat lemah, jadi tidak masuk akal jika dia rela terikat di sini. Percuma saja, jika saya bisa, saya pasti sudah keluar sejak lama. Majin Buu memandang Xiaya dengan ekspresi pahit, kamu melihat benda-benda hitam di tubuhku, mereka menahan kekuatanku dan aku tidak dapat menggunakan kekuatan apapun. Bahkan jika aku ingin menggunakan klonku untuk menyelamatkan diriku sendiri, aku tidak bisa karena setelah klon tersebut terpisah dariku, mereka tidak dapat menyentuhku lagi karena kekuatanku. Jika tidak, mereka akan diasimilasi oleh saya. Sambil berbicara, Majin Buu menarik napas dalam-dalam dan menyedot Buu kecil asli yang baru saja lahir. Buu kecil itu melayang ke arahnya dan segera setelah bersentuhan dengan Fat Buu, itu seperti dua tetesan air yang bertabrakan dan menyatu menjadi satu. Kau tahu, beginilah keadaannya. Aku tidak bisa melepaskan diriku dari sini sendirian. Hanya satu di berbagai dunia, dari alam ilahi tingkat 4. Xiaya menarik napas dalam-dalam. Ya, itu saja.
Jadi saya hanya bisa membiarkan klon saya keluar untuk mencari bantuan. Mata Majin Buu berbinar. Tapi bukankah itu merupakan karakteristik dari dunia waktu? Di dunia ini, hanya orang-orang dari alam waktu, alam naga, dan alam malaikat tak dikenal yang benar-benar dapat melampaui ruang dan waktu. Sejujurnya, selama mereka tetap berada dalam tiga ranah ini, pemisahan garis waktu tidak dapat mempengaruhi mereka. Namun, fitur unik, hanya satu di berbagai dunia, hanya muncul ketika Dewa Waktu dari alam waktu mencapai alam ilahi tingkat keempat, dan bahkan di multiverse, itu unik. Meskipun para malaikat itu juga akan bergabung menjadi satu orang ketika mereka kembali ke alam malaikat setelah suatu era berakhir, itu adalah proses wajib yang ditegakkan oleh hukum alam malaikat, dan mereka hanya diberi satu kesempatan untuk melakukannya. Mereka tidak memiliki kemampuan fusi tak terbatas seperti yang dimiliki Majin Buu saat ini. Tampaknya sejak kemunculannya, Majin Buu Multiverse memiliki kemampuan untuk membelah dan menggabungkan. Karena aku adalah dewa iblis besar dari alam waktu, statusku sangat tinggi, dan aku adalah ahli yang kuat di alam ilahi tingkat 5. Respons Buu melebihi ekspektasi Siaya. Melihat Buu yang terlihat penuh kebanggaan, Siaya terdiam beberapa saat. Posisi seperti apa Great Demon God itu? Dia tidak tahu, tapi satu hal yang dia yakini adalah pandangan dunianya telah terkena dampak yang parah. Kapan Majin Buu memiliki hubungan dengan alam waktu, dan dia bahkan berada di alam ilahi tingkat 5. Bukankah itu level pejabat agung surga dan imam besar? Apakah ini benar-benar bukan sebuah lelucon? Tapi kemudian, dia dan Buu di depannya bisa dianggap rekan kerja. Siaya terdiam sejenak, tidak lagi memikirkan pertanyaan ini. Apa yang harus aku lakukan untuk menyelamatkanmu? Mendengar itu, wajah bulat Majin Buu menampakkan senyuman, sederhana saja. Anda hanya perlu menghilangkan zat hitam di tubuh saya. Sebenarnya benda-benda ini sangat rapuh, tapi ini adalah bagian terdalam dari istana. Selain Raja Roh, tidak ada yang bisa datang ke sini. Kalau tidak, aku pasti sudah pergi. Itu dia, biarkan aku mencoba. Siaya sedikit terkejut dan mendekati Majin Buu. Dia hendak merobek zat hitam lembut itu dengan tangannya, tapi dia merasa ada sesuatu yang salah. Jadi dia langsung mengeluarkan gunting besar dari ruang dimensional dan mulai memotong Majin Buu. Saat gunting Siaya memotong, mata Majin Buu berbinar. Dia sudah lama terjebak dan akhirnya bisa bebas. Namun, saat Siaya hanya membutuhkan 2 atau 3 tebasan lagi untuk melepaskan Buu, sekelompok lampu hijau tiba-tiba muncul di kubah biru langit, dan sosok buram muncul di samping Siaya. Astaga, masa buram itu menyatu dan dengan cepat berubah menjadi sosok Qian humanoid, yang ternyata adalah sosok Qian yang sama yang sebelumnya bertarung dengan imam besar di luar. Hei, hati-hati, Majin Buu tiba-tiba berteriak saat menyadari apa yang terjadi di sekitarnya. Apa? Siaya berbalik dan melihat yang lain. Sosok Qian itu memiliki kulit kusam dan tatapan tak bernyawa di matanya. Ia bergegas menuju Siaya seperti zombie, aura menakutkan menyelimuti Siaya. Siaya merasakan sensasi dingin di hatinya, seolah sedang ditatap oleh binatang buas. Babak 882, Mavis. Dentang, udara teriris tajam, menyebabkan sedikit getaran. Melihat serangan pihak lain telah muncul di hadapannya, pupil mata Siaya menyusut dan dia berteriak sekuat tenaga dan melemparkan gunting di tangannya ke arah Majin Buu, lalu meletakkan tangannya di depan dadanya, menggunakan seluruh energinya untuk bertahan, melawan serangan musuh. Gemuruh, pemandangan di depan matanya dengan cepat melintas melewatinya. Setelah menahan pukulan keras dari bayangan Qian, tubuh Siaya meninggalkan jejak menyilaukan di kehampaan seperti peluru, lalu dengan cepat menghantam tanah. Diiringi suara gemuruh yang memekakkan telinga, tanah hancur dan awan jamur besar muncul. Dengan titik tumbukan sebagai pusatnya, padang rumput yang luas retak dan jurang yang sangat dalam menyebar ke segala arah, membentang hingga ratusan kilometer. Debu memenuhi udara, dan pemandangan menjadi kabur. Dampak yang mengerikan menyebabkan getaran yang menggema di seluruh ruangan. Uhuk-uhuk, Siaya batuk seteguk darah dan terbaring lemah di tengah kawah besar. Lengannya terkulai lemas di kedua sisi, tampak seperti patah. Kekuatan besar dari serangan sebelumnya masih mengamuk di dalam tubuhnya, tanpa henti merusak seluruh organ internalnya. Kekuatan yang menakutkan. Siaya tersenyum pahit, bahkan tidak mampu membuka kelopak matanya karena kelelahan. Siaya tidak mampu menahan bahkan satu pukulan pun dari alam ilahi tingkat 5, menyebabkan dia kehilangan semua kemampuan bertarung dalam sekejap. Dia tahu bahwa ada kesenjangan besar antara alam ilahi tingkat 4 dan 5, tetapi hanya setelah dia mengalaminya secara langsung, dia menyadari bahwa itu sangat besar. Jika Siaya tahu bahwa malaikat kegelapan Badis pernah menolak kemampuan, hapus Zeno, dia akan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang kekuatan alam ilahi tingkat 5. Pada saat ini, cairan emas gelap di dalam tubuhnya, yang berisi kemampuan ruang waktu, kekuatan Dewa Naga, dan kekuatan Dewa Penghancur, melonjak dengan cepat, terus-menerus memperbaiki sel dan jaringan yang rusak. Namun, tampaknya sosok Qian telah mengidentifikasi Siaya sebagai musuhnya, dan setelah melukainya dengan satu pukulan, sosok Qian itu berhenti sebentar di udara sebelum tiba-tiba berakselerasi dan menyerang Siaya lagi dengan keras. Siaya menggigit lidahnya untuk menyegarkan kembali dirinya. Meskipun Siaya mungkin mampu menahan serangan dari ahli alam ilahi tingkat 5 biasa, sosok Qian itu jelas merupakan ahli yang sangat terampil yang setara dengan imam besar, dan berada di puncak tingkat kelima. Mengingat kondisinya yang terluka parah, Siaya tidak punya peluang untuk memblokir serangan lain.
Tak berdaya menyaksikan serangan lawan menimpanya, hati Xiaya dipenuhi dengan kengganan. Namun, bahkan setelah sekian lama, serangan yang diharapkan tidak terjadi. Mata Xiaya melebar saat dia melihat Majin Buu, terbungkus jubah ungu, berdiri di depannya, memegang tangan sosok Qian itu. Meskipun sosok Qian itu berjuang keras, ia tidak mampu melepaskan cengkeraman Majin Buu. Majin Buu, hehe, terima kasih sudah membebaskanku. Sebagai imbalannya, izinkan saya membantu Anda menangani orang ini. Majin Buu berbalik dan tersenyum pada Xiaya. Senyumannya yang sederhana dan jujur sama seperti Majin Buu yang dikenal Xiaya. Melihat Xiaya terbaring di tanah dalam keadaan menyedihkan, Majin Buu berseru dan mengulurkan tangannya, menembakkan gelombang listrik yang berkilauan ke arah Xiaya. Sihir putih Buu segera menyembuhkan semua luka Xiaya. Kemudian, Buu berbalik menghadap sosok Qian, dan matanya berubah berbentuk bulan sabit dan dia mendengus, "Kamu sangat menyebalkan. Anda tidak hanya memenjarakan saya, tetapi Anda juga terus muncul di hadapan saya sepanjang waktu. Bahkan jika kamu mati, tubuhmu tetap tidak bisa diam. Aku akan menghajarmu." Wajah Majin Buu menjadi dingin saat dia meraih kepalan tangan sosok Qian itu. Tiba-tiba, dia memutar pinggangnya membentuk lingkaran besar, memantul seperti pegas, dan melemparkan sosok Qian itu jauh-jauh dalam sekejap mata. Lalu dia mengangkat telapak tangannya dan terus-menerus menembakkan peluru energi. Peluru energi berkelanjutan. Peluru energi kecil ditembakkan ke arah sosok Qian, satu demi satu. Yang mengejutkan Xiaya, sosok Qian itu tampaknya telah kehilangan keganasan sebelumnya saat menghadapi serangan Majin Buu, dan sekarang benar-benar tidak berdaya. Perlu dicatat bahwa sosok Qian ini adalah seorang ahli yang mampu melawan imam besar, dan sulit menemukan orang kedua seperti ini di seluruh multiverse. Namun, di tangan Majin Buu, ia tidak berdaya seperti orang biasa, dan tidak menunjukkan tanda-tanda kemampuannya yang sebelumnya kuat. Tidak, bukan karena ia menjadi lebih lemah. Hanya saja Majin Buu terlalu kuat. Majin Buu ini setidaknya berada di puncak alam ilahi tingkat 5. Wajah Xiaya berubah, dan matanya penuh keraguan. Majin Buu ini ternyata sangat kuat. Majin Buu menyipitkan matanya dan tertawa terbahak-bahak, diikuti dengan hembusan napas dalam-dalam. Meski Buu gemuk, gerakannya sangat cepat. Swoosh, 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 dia sering muncul dan menghilang, menghantam sosok Qian di udara, lalu dengan cepat muncul di lintasan terbang lawan dan mengepalkan tinjunya dan menghantamkannya dengan keras, lalu muncul lagi tepat saat lawannya hendak mendekat untuk mendarat, mengirimnya terbang sekali lagi. Kamu dulu pernah menggantungku, dan saat itu aku tidak bisa mengalahkanmu. Tapi sekarang setelah kamu mati dan kehilangan semua kemampuan aneh itu, kamu sama sekali bukan tandinganku. Rentetan serangan tanpa henti menyerang sosok Qian, dan kekuatannya berkurang drastis saat mati. Tubuh tak bernyawa tidak mampu mengeluarkan kekuatan apapun, sehingga diinjak-injak oleh Majin Buu. Dengan tawa yang riuh, dia sangat senang karena serangan yang tiada henti sepertinya telah memberinya pelampiasan emosinya. Tiba-tiba membuka mulutnya, dia menelan sosok Qian itu dalam satu gigitan. Setelah bersendawa puas, Majin Buu menelan sosok Qian itu dan tampak segar kembali, seolah-olah dia telah meminum obat perangsang, tubuhnya mengeluarkan udara panas melalui berbagai lubang. Hehe, aku kenyang. Majin Buu terbang dengan gembira di udara, berputar-putar dalam pola bas seperti lebah yang berdengung. Kamu benar-benar memakannya. Apakah kamu tidak takut dengan gangguan pencernaan? Xiaya memandang Buu, yang sedang melompat-lompat dengan perut buncit, dan bertanya dengan heran. Seorang ahli di alam ilahi tingkat kelima ditelan oleh Buu begitu saja. Ini terlalu berlebihan. Majin Buu mendekati Xiaya dan menggelengkan kepalanya dengan acuh tak acuh, berkata, apa masalahnya? Jika masih hidup, lain ceritanya. Tapi karena dia sudah mati, tidak ada yang perlu ditakutkan. Sebenarnya siapa sosok Qian itu? Xiaya bertanya sambil menatap Buu. Ia selalu menjaga istana Raja Roh, dan identitasnya mungkin tidak biasa. Seorang penjaga di alam ilahi tingkat kelima, pastilah orang yang luar biasa selama hidupnya. Terlebih lagi, selama pertarungan mereka, Majin Buu menyebutkan bahwa dia digantung oleh makhluk itu. Dia sebenarnya adalah Raja Roh. Suara merdu tiba-tiba terdengar. Tak jauh dari mereka, muncul sesosok tubuh berwarna hijau, mengenakan jubah hijau, dengan rambut hijau zamrud dan sepasang mata sehijau danau, suatu keindahan yang seharusnya tidak ada di dunia fana. Orang itu tidak lain adalah pejabat agung langit, nomor 2 setelah Raja Waktu di dunia waktu. Pejabat surga yang agung, Mafis. Xiaya dan Majin Buu sama-sama berseru kaget, tetapi mereka menggunakan gelar yang berbeda untuk merujuk pada pejabat agung surga. Xiaya memanggilnya dengan gelar resminya, pejabat agung surga, sementara Majin Buu memanggilnya, Mafis, yang mungkin merupakan nama asli pejabat agung surga. Dewa setan besar Buu, sudah lama sekali. Majin Buu cemberut, kamu pasti mengetahui tentang aku yang terjebak di sini dari Tangsing. Itu konyol. Anda tahu saya ada di sini 2 tahun lalu, tetapi tidak ada dari Anda yang datang untuk menyelamatkan saya. Lihat saja sudah berapa tahun aku terjebak di sini. Pejabat Great Heaven tersenyum menawan, Anda menyalahkan kami secara tidak adil. Time King mencari seluruh ruang waktu dan tidak dapat menemukan Anda, jadi kami mengira Anda sudah mati. Nanti, Majin Buu baru muncul di multiverse, jadi kami berhenti mencarimu. Ini semua salah Tangsing. Saya mencoba menerobos alam ilahi, tetapi dia menyuruh saya mencari Raja Roh, yang menyebabkan saya terjebak di sini. Namun, pada saat itu,
Hanya kami berdua yang belum mencapai alam Raja Ilahi, dan mereka melakukannya demi kebaikan kami, kata pejabat agung surga sambil tersenyum tipis. Penampilannya yang memukau menampakkan senyuman, dan pancaran sinar hijaunya begitu mempesona hingga memabukkan dunia. Terserah, aku tidak mendengarkan. Majin Bu cemberut, terlihat sangat marah, tetapi setelah beberapa saat, dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya kepada pejabat langit agung, Mavis, apakah kamu sudah mencapai alam Raja Ilahi? Ya, saya berhasil menerobos di era sebelumnya. Siaya bingung dengan percakapan antara Majin Bu dan pejabat agung surga. Dia tidak begitu mengerti apa yang mereka maksud dengan alam Raja Ilahi, tapi dia menangkap beberapa informasi dari percakapan mereka. Dia mengetahui bahwa nama Raja Waktu adalah Tang Xing, dan nama pejabat agung surga adalah Mavis. Babak 883, Hadiah Pejabat Surga Agung. Sekarang Siaya telah mengetahui nama Time King dan Great Heaven Official. Legenda mengatakan bahwa Raja Waktu dan Raja Alam Semesta dari alam malaikat berasal dari era yang sama dan keduanya telah melampaui era pertama. Dan dari apa yang baru saja dikatakan oleh pejabat agung surga, sepertinya dia juga telah mencapai apa yang disebut alam Raja Ilahi di era sebelumnya. Alam Raja Ilahi, yang disebutkan olehnya harus sesuai dengan tingkat di atas alam ilahi tingkat 5. Bagi Siaya, yang bahkan belum mencapai alam ilahi tingkat 5, alam Raja Ilahi, terasa sangat sulit dipahami. Perlu dicatat bahwa bahkan Zeno di era ini belum mencapai level ini. Kekuatan Zeno berasal dari hukum multiverse, bukan melampaui wilayahnya sendiri. Paling-paling, dia bisa dianggap berada di alam Raja Dewa Semu, dan merupakan raja di era saat ini. Bolehkah saya bertanya kepada pejabat agung surga sama, bagaimana kabar orang-orang yang tersedot ke dalam istana ini bersama saya? Apakah mereka dalam bahaya? Siaya memandang pejabat surga agung. Meski penasaran dengan hubungan antara dia dan Majin Bu, dia lebih mengkhawatirkan keselamatan Kronoa, Kusu, dan lainnya. Pejabat Great Heaven, Mavis, melirik ke arah Siaya, dan mata hijau gelapnya berkilauan dengan riak yang jernih. Jangan khawatir, mereka semua aman sekarang. Ketika saya sampai di sini, saya sudah mengirim mereka keluar dari istana ini. Terlebih lagi, istana Raja Roh tidak seberbahaya yang kamu kira. Sebaliknya, ini adalah kesempatan bagi Anda semua. Mendengar bahwa Kusu dan yang lainnya selamat, Siaya menghela nafas lega sebelum bertanya dengan bingung, apa yang Anda maksud dengan peluang, pejabat surga agung sama? Hehe, Raja Waktu seharusnya mengatakan sebelumnya bahwa akan ada keuntungan tak terduga bagi siapapun yang bisa menemukan istana Raja Roh, dan inilah ujiannya. Karena kamu berhasil sampai di sini dan melepaskan Majin Bu, berarti kamu sudah lulus ujian. Meskipun Raja Roh sendiri tidak mencapai transendensi akhir karena beberapa alasan, Istana Raja Roh, sebagai Istana Raja era kedua, Raja Roh, adalah tempat yang sangat baik untuk pelatihan bagi mereka yang berada di bawah alam ilahi tingkat 5. Sepanjang sejarah, ruang-ruang istana yang paling dalam selalu dihuni oleh raja-raja, dan istana seorang raja dari zaman tertentu secara alamiah merupakan perwujudan hukum-hukum pada zaman itu. Faktanya, ini setara dengan singgasana dewa. Ini seperti mewarisi posisi dewa penghancur, yang memungkinkan seseorang untuk melihat sekilas alam ilahi tingkat 3 melalui otoritas ilahi dewa penghancur. Demikian pula, bagi mereka yang belum mencapai alam ilahi tingkat 5, Istana Raja Roh juga dipenuhi dengan hukum, menawarkan praktisi kesempatan untuk berhubungan dengan hukum tingkat yang lebih tinggi. Meskipun mungkin ada perbedaan antar era, logika umumnya tetap universal. Apakah kamu memintaku untuk berlatih di sini? Siaya menyadari dan bertanya. Ya, kamu bisa melewati labirin kacau yang tak terhitung jumlahnya untuk sampai ke sini, yang merupakan keajaiban tersendiri. Jadi, peluang ini sekarang menjadi milik Anda untuk dimanfaatkan. Mavis tersenyum ringan. Tes labirin untuk memasuki Istana Raja Roh diciptakan oleh Raja Waktu, dan Mavis tidak berpikir ada orang yang bisa melewatinya. Namun, Siaya entah bagaimana tersandung melalui labirin, seolah-olah kekuatan keajaiban dalam dirinya ikut bermain, membawanya ke tempat Majin Bu berada. Jadi, dengan menepati janji Time King, Mavis memutuskan untuk menepati janji kesempatan ini. Dia mengarahkan jarinya yang cantik dan muda ke langit, dan kubah biru itu berubah. Seolah-olah menggunakan kekuatan tertinggi yang dapat mengubah dunia dan menciptakan kembali alam semesta, sebelum orang menyadarinya, langit biru di atas telah berubah menjadi hamparan bintang yang tak terbatas. 365 pilar batu yang menjulang tinggi muncul dari tanah dan menembus langit berbintang, terhubung dengan kubah biru kuno. Pada saat yang sama, padang rumput di bawah kaki mereka bergemuruh dan terangkat seperti arena seni bela diri, membentuk tempat latihan luas yang membentang jutaan kilometer, seolah-olah sebuah benua raksasa telah muncul. Pada saat ini, pejabat surga agung Mavis secara langsung membalikkan ruang waktu dan mengambil kendali otoritas Istana Raja Roh. Tiba-tiba, raut wajah pejabat agung langit berubah sedikit, dan matanya yang jernih memandang ke arah tertentu. Kamu, yang bersembunyi di kegelapan, telah menguasai Istana Raja Roh begitu lama, tapi sekarang aku akan mengambilnya kembali. Seolah melihat situasi di balik kehampaan, Mavis berkata dengan suara yang jelas. Tiba-tiba, seolah sambaran petir membelah ilusi, sosok emas gelap terlihat melingkar di suatu tempat di balik kehampaan. Dengan gemetar yang hebat, tubuhnya sepertinya mengalami pukulan hebat saat mengeluarkan seteguk darah, memperlihatkan ekspresi ngeri di wajahnya. Sosok itu terbangun dengan kaget, kulitnya pucat dan lemah saat ia berseru kaget, sialan, pejabat agung surga sebenarnya tidak berada di tingkat kelima dari alam ilahi.
Sial, aku hanya tinggal satu era lagi untuk menyerap Dewa Iblis Besar. Mereka telah menemukanku sebelumnya, tidak, ini belum waktunya untuk menghadapi mereka. Rencananya harus diubah, dan saya harus menciptakan kondisi yang cukup untuk kebangkitan Tuhan. Setelah berpikir sejenak, sosok emas gelap itu memutuskan bahwa ini belum waktunya untuk menampakkan dirinya, jadi ia dengan cepat menarik kekuatan spiritualnya yang memata-matai istana Raja Roh dan menyembunyikan dirinya. Mavis, apa yang baru saja kamu lakukan? Majin Buu memiringkan kepalanya dan bertanya. Mavis tersenyum dan berkata, kamu tidak perlu tahu. Sudah banyak era sejak era Raja Roh, dan banyak hal telah terjadi sejak itu, termasuk seseorang yang secara diam-diam memanipulasi istana Raja Roh. Jika bukan karena laporan Kai tertinggi Time Chronoa, kami tidak akan menemukan anomali istana ini, kami juga tidak akan menemukan Anda. Singkatnya, istana Raja Roh berada di bawah kendali seseorang, dan saya baru saja merebut kembali kepemilikannya dari orang itu. Oh, aku suka merampok, teriak Majin Buu penuh semangat. Mavis melirik Majin Buu dan menjentikkan jarinya di udara sambil menatap si ayah. Tiba-tiba, 5 tanaman merambat dengan daun hijau lembut tumbuh dari kehampaan, dan di ujung setiap tanaman merambat, ada semak besar berbentuk bola. Itu tampak seperti sangkar, memenjarakan 5 sosok di dalamnya. Si ayah kagum dengan kemampuan pejabat agung surga. Itu seperti sebuah karya seni, penerapan hukum yang sempurna. Apakah ini berarti bahwa setiap gerakan dan teknik setelah melampaui alam ilahi tingkat 5 adalah tentang hukum? Tidak, hukum di suatu zaman berbeda dengan hukum di zaman lain. Alam ilahi tingkat 5 adalah puncak kekuatan di era saat ini, dan secara samar-samar melibatkan penggunaan hukum tingkat tinggi. Adapun raja seperti Zeno, mereka memiliki kendali tertinggi atas hukum yang diberikan oleh zaman. Adapun transendensi harus melibatkan penciptaan hukumnya sendiri. Jika dilihat lebih dekat, sosok yang terperangkap di dalam sangkar sebenarnya adalah malaikat kegelapan yang sebelumnya ditelan oleh istana Raja Roh. Pada saat ini, para malaikat kegelapan terlihat murung dan tetap diam. Dewa Waktu Siaya, ini adalah rekan tanding yang telah aku atur untukmu. Anda sekarang akan bertarung melawan 5 malaikat jatuh ini. Sebagai seorang Saiyan, pertempuran adalah cara terbaik untuk berkembang. Suara jelas Mavis bergema di udara. Siaya mengangkat kepalanya karena terkejut dan melihat malaikat kegelapan yang terperangkap di dalam sangkar. Dia mengangguk dan mata peraknya bersinar dengan niat bertarung. Benar sekali, setelah Saiyan maju ke alam ilahi, selain memahami alam, cara terbaik untuk maju adalah melalui pertempuran terus-menerus. Inilah sebabnya dia berdebat dengan Bomen selama beberapa tahun terakhir. Sekarang, dengan pejabat agung surga memberinya 5 malaikat kegelapan sebagai rekan tanding, ini sempurna. Terima kasih, pejabat agung surga sama, saya akan mengalahkan mereka, kata Siaya dengan serius sambil mengungkapkan rasa terima kasihnya, merasakan gelombang semangat kepahlawanan dalam dirinya. Baiklah, pejabat agung surga mengangguk, lalu dia mengetuk tanah dengan tongkat berwarna putih keperakan yang pada suatu saat muncul di tangannya. Ding, 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 riak tak kasat mata menyebar keluar, seperti gelombang yang mengalir dan bergelombang, menciptakan riak transparan. Siaya melihat tindakan pejabat langit agung dengan bingung. Namun saat berikutnya, dia tiba-tiba merasakan getaran pada jiwa dan raganya, seolah-olah dia telah jatuh ke dalam rawa. Segera, waktu di sekitarnya mulai bertambah cepat. Aliran waktu di seluruh ruang ini telah berubah. Tiba-tiba, dia menyadari hal ini. Dia menyadari bahwa pejabat agung surga telah mempercepat aliran waktu di dalam istana Raja Roh. Benar saja, Mavis mencabut tongkatnya dan berkata, sekarang, aliran waktu di ruang ini 100 kali lebih cepat daripada dunia luar. Kamu bisa berlatih di sini, dan kelima malaikat kegelapan itu akan menjadi rekan tandingmu. Ketika Anda mencapai puncak alam ilahi tingkat 4, Anda dapat pergi. Oh, dan jika kamu ingin menerobos ke alam ilahi tingkat 5, kamu harus menyerahkan kekuatan dewa penghancurmu. Ketika imam besar mengunjungi Raja Waktu dan menginginkanmu menjadi dewa penghancur, dia berpikir bahwa kekuatan ini akan membantu mempercepat pelatihan dewa waktumu, jadi dia setuju. Tetapi jika Anda ingin maju ke alam ilahi tingkat 5, Anda tidak dapat memiliki kekuatan itu. Siaya mengangguk mengerti setelah mendengarkannya. Dia sudah menebaknya sejak lama. Jalan yang dia tempuh untuk maju adalah jalan Dewa Waktu, yang relatif merupakan jalan termudah baginya. Meskipun energi kehancuran adalah kekuatan yang dihasilkan oleh hukum internal multiverse, Dewa Waktu telah melampaui multiverse dan termasuk dalam alam waktu. Untuk maju ke alam ilahi tingkat 5, Dewa Waktu harus menggabungkan masa lalu, masa kini, dan masa depan, yang secara efektif memutuskan semua hubungan dengan multiverse. Oleh karena itu, energi kehancuran yang terlalu erat kaitannya dengan hukum multiverse tidak dapat dipertahankan. Dengan kata lain, misalnya, dewa penghancur itu seperti orang bijak dari multiverse, sedangkan Zeno melambangkan Dao Surgawi. Orang bijak tidak dapat melampaui hukum Dao Surgawi dengan kekuatannya sendiri, jadi ia harus membuang status bijaknya terlebih dahulu sebelum mencoba melampauinya. Oleh karena itu, Siaya diam-diam membuat rencana di dalam hatinya. Setelah dia meninggalkan tempat ini, dia akan segera menyerahkan posisi dewa penghancur kepada orang lain. Saya ingin tahu apakah Mei Fei sekarang memiliki kemampuan untuk mewarisi posisi dewa penghancur. Mavis dan Majin Buu tinggal beberapa saat sebelum bersiap berangkat. Saat mereka pergi,
Majin Buu menjulurkan lidahnya ke arah Siaya, menatap ke arah malaikat kegelapan yang terperangkap di dalam sangkar pohon anggur, dan kemudian dengan jijik mengerutkan bibirnya. Malaikat hitam itu, aku bisa dengan mudah menghancurkannya hanya dengan satu jari. Pastikan untuk berlatih keras saat Anda berada di sini. Oh, dan ini hadiah kecil dariku. Majin Buu mencari ke sekeliling tubuhnya dan mengeluarkan sepotong coklat hitam. Dia tidak lupa membalas budi karena telah menyelamatkan nyawanya. Suara mendesing. Mavis mengenakan jubah Majin Buu saat dia membuka lorong spasial dan berkata, kamu bahkan tidak bisa memberikan hadiah yang layak. Kami akan pergi. Majin Buu terkekeh dan mengucapkan, oh, sebelum melambaikan tangannya dan berjalan ke lorong spasial bersama Mavis. Begitu mereka masuk, jalur spasial menghilang tanpa jejak. Babak 884, Istana Awan Putih. Menatap tempat Majin Buu dan pejabat agung surga menghilang, Siaya terdiam beberapa saat sebelum beralih ke beberapa malaikat kegelapan. Dia melakukan beberapa latihan pemanasan, wajahnya dipenuhi ekspresi bersemangat. Pada saat ini, tanaman merambat yang mengikat malaikat kegelapan mengendur, membebaskan mereka berdua. Melihat ini, bibir Siaya sedikit melengkung, pejabat agung surga telah mengaturnya dengan cukup cerdik. Dengan tingkat kekuatan Siaya saat ini, satu malaikat kegelapan akan terlalu mudah dikalahkan dan tidak memiliki tekanan apapun. Di sisi lain, tiga akan terlalu sulit untuk ditangani, dan tidak ada peluang untuk menang. Dua malaikat kegelapan saja sudah cukup, memberikan tantangan yang cocok untuk menguji kemampuan Siaya. Jelas bahwa Mavis telah memperhitungkan dengan baik dalam pelatihannya di Siaya. Tingkat tantangan selalu dijaga pada keseimbangan yang tidak terlalu berbahaya namun tetap menjadi pengalaman latihan yang berharga. Selain itu, waktu ruang arena ini telah dipercepat 100x, yang tidak sulit bagi pejabat agung surga. Perlu dicatat bahwa apakah itu ruang waktu hiperbolik di bumi atau ruang waktu di planet Hongshan, satu hari di dunia luar berarti satu tahun di dalam, mempercepatnya sebanyak 365 kali lipat. Dalam keadaan darurat, ruang waktu di planet Hongshan bahkan dapat ditingkatkan 5 kali lipat, mencapai percepatan 1825 kali lipat. Namun, semua ruang waktu ini mempunyai keterbatasan yang sama, mereka hanya dapat mempertahankan waktu yang dipercepat selama 1 atau 2 hari, hal ini disebabkan oleh penghematan energi. Pasokan energi di dalam ruang waktu hiperbolik dan ruang waktu planet Hongshan dapat dipengaruhi oleh dunia luar. Jika pasokan energi tidak mencukupi, fungsi ruang waktu akan dihentikan. Untuk mendukung pelatihan intensif seorang ahli di alam ilahi tingkat 4 seperti Siaya, hanya mengandalkan infus energi eksternal mungkin tidak cukup. Namun, masalah ini tidak terjadi di arena seni bela diri yang dibangun oleh pejabat langit agung, yang bersumber dari Istana Raja Roh. Istana, yang pernah menjadi rumah bagi Raja Roh, yang merupakan raja suatu zaman, dapat menyediakan energi yang hampir tak terbatas, yang lebih dari cukup untuk mendukung pelatihan Siaya di dalamnya. Sekarang sampai pada masa sekarang, ketika kedua malaikat hitam melepaskan diri, mereka tidak menyerang Siaya terlebih dahulu, melainkan berbalik untuk menyerang tanaman merambat dan berusaha menyelamatkan tiga malaikat hitam lainnya. Tapi bagaimana batasan yang ditetapkan oleh pejabat agung surga bisa dilanggar hanya oleh ahli alam ilahi tingkat 4? Tidak diketahui dari bahan apa tanaman merambat hijau lembut itu dibuat. Ketika serangan malaikat kegelapan mendarat pada mereka, hal itu menciptakan percikan api seperti benturan logam, namun tidak ada satupun daun yang rusak. Sial, apa yang terjadi di sini? Salah satu malaikat kegelapan dengan lengan yang terputus memiliki ekspresi gelap di wajahnya saat dia menjadi marah. Istana Raja Roh dulunya adalah markas para malaikat kegelapan, tapi sekarang akan menjadi tempat pemakaman mereka. Ding, seolah-olah ada mekanisme yang terpicu saat suara yang jelas dan sedingin es bergema di kehampaan. Itu adalah pesan dari pejabat agung surga. Malaikat kegelapan, aku akan memberimu kesempatan. Selama kamu bisa membunuh dewa waktu di depanmu, batasan yang diberlakukan oleh Istana Raja Roh akan dicabut. Namun, jika kamu gagal, kamu akan dibunuh oleh dewa waktu. Setelah mendengar pesan pejabat agung surga, para malaikat kegelapan saling memandang dengan cemas. Tunggu, kita tidak bisa berurusan dengan pejabat langit agung dari alam waktu. Kami tidak punya pilihan selain mengikuti aturannya dan membunuh dewa waktu di depan kami. Mungkin kita bisa keluar dari sini, ekspresi malaikat kegelapan menjadi muram, dan matanya ke arah Siaya penuh dengan niat membunuh. Sekarang, membunuh dewa waktu di depan mereka adalah satu-satunya jalan keluar. Siaya hanya bisa tersenyum kecut mendengarnya. Pejabat Great Heaven benar-benar berusaha meredamnya. Namun, tidak mudah bagi dua malaikat kegelapan untuk membunuhku. Dia bertekad dan masih memiliki kepercayaan diri. Memikirkan hal ini, tubuhnya tiba-tiba bergerak dengan kecepatan tinggi. Entah kenapa, saat berhadapan dengan para malaikat kegelapan yang sedang mengawasinya seperti elang yang mengincar mangsanya, dia tiba-tiba dipenuhi dengan tekad dan keberanian yang biasa dia miliki semasa kecilnya. Itu adalah hari-hari ketika musuh tangguh seperti Frieza dan Android menghadangnya setiap hari, dan dia harus terus waspada, tidak pernah lengah. Bang, 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 pertarungan antara Siaya dan kedua malaikat kegelapan telah dimulai. Menghadapi serangan gabungan mereka, dia sangat berhati-hati dalam setiap gerakan dan tetap berkonsentrasi tinggi, karena kesalahan sekecil apapun dapat menyebabkan serangan dari kedua sisi, diikuti dengan serangan balik yang sengit. Gemuruh, Siaya bertukar pukulan dengan salah satu malaikat kegelapan, dan keduanya berimbang.
Setelah pertukaran tersebut, tubuh mereka terlempar ke belakang oleh benturan yang kuat dan terbang mundur, menyebabkan udara bergetar karena suara benturan keras tersebut. Tapi, tidak ada waktu bagi Siaya untuk beristirahat, karena serangan malaikat kegelapan lainnya menyusul. Siaya dengan cepat memutar tubuhnya dan membalas dengan pukulan lain. Kemudian, dia mendarat dengan satu kaki dan melompat dengan kuat, dengan cepat meluncur hingga jarak puluhan ribu meter. Dia membuka lengannya dan menstabilkan tubuhnya di udara. Letusan tinju naga. Dengan teriakan nyaring, dia menyeringai lebar dan tertawa terbahak-bahak. Setelah memanfaatkan momen ketika lawan dipukul untuk mengurangi ketidaknyamanan akibat pertarungan, dia kembali menyerang lawan. Dalam sekejap, keringat dan darah bercampur, dan awan jamur besar muncul satu persatu. Mereka menyentuh kubah biru di atas tetapi dengan cepat dipantulkan kembali oleh langit berbintang kuno yang tak berujung. Menghadapi satu malaikat kegelapan, Siaya tidak merasakan banyak tekanan. Namun, saat berhadapan dengan dua orang, dia menjadi sedikit ceroboh dan tak lama kemudian tubuhnya dipenuhi luka. Meskipun rasa sakit yang hebat menyebar ke seluruh tubuhnya, Siaya merasa segar kembali dan tidak bisa menahan tawa. Sejak maju ke alam ilahi, dia belum pernah merasakan sensasi yang begitu membebaskan selama bertahun-tahun. Menetes, menetes. Darah menetes ke tanah, menciptakan cipratan kecil berwarna merah tua. Mata Siaya menyipit kesakitan saat dia dengan cepat mengambil buah pohon perkasa dan kacang senzu dari ruang dimensi, memakan keduanya. Kemudian, tubuhnya dengan cepat dikembalikan ke kekuatan penuhnya. Lantai di bawah kakinya tiba-tiba hancur, membuat bongkahan kecil puing berterbangan ke segala arah. Siaya melayang ke udara, meluncur menuju malaikat kegelapan. Dewa penghancur terkutuk itu, dia benar-benar memulihkan energinya. Kedua malaikat kegelapan dipenuhi rasa takut dan mulai meragukan peluang mereka untuk melarikan diri. Tidak, dia baru pulih dari lukanya, bukan kekuatan penuhnya. Bang, 4 tinju bertabrakan, dan salah satu malaikat kegelapan terlempar. Siaya mendengus dan juga terhuyung mundur beberapa langkah. Namun, tidak seperti pemikiran kompleks malaikat kegelapan, buah pohon keperkasaan telah memberinya dorongan mental yang sangat baik, sehingga dia dapat mempertahankan konsentrasi yang sangat terfokus. Ledakan. Saat itu, seolah-olah bel berbunyi, tanaman merambat yang menjulang tinggi tiba-tiba membungkuk, dan dua sangkar besar menjebak malaikat kegelapan di dalamnya dalam sekejap. Pertempuran dihentikan selama 10 menit. Kedua belah pihak, istirahatlah. Suara pejabat Great Heaven terdengar lagi, dan yang mengejutkan Siaya, ketika pertarungan dilanjutkan, dia menemukan bahwa luka kedua malaikat kegelapan juga telah pulih. Seiring berjalannya waktu, hari-hari berlalu di Istana Raja Roh. Dalam sekejap mata, 3 tahun telah berlalu, tetapi di luar, baru 11 hari berlalu. Lawan Siaya bertambah dari 2 malaikat kegelapan menjadi 3, namun meski begitu, dia menghadapi mereka dengan mudah. Segera setelah itu, malaikat kegelapan keempat juga dirilis. Menghadapi 4 malaikat kegelapan, tekanan pada Siaya tiba-tiba meningkat. Terlebih lagi, setelah bertarung dalam waktu yang lama, Siaya menemukan sebuah pola, suplemen tambahan apapun yang dia konsumsi selama pertarungan, kandang yang memenjarakan malaikat kegelapan sepertinya memberi mereka tambahan yang sama. Ini berarti kedua belah pihak secara efektif berada di garis awal yang sama. Melampaui hamparan ruang waktu yang tak berujung, di bawah lautan ruang waktu yang bagaikan mimpi. Dalam kehampaan yang tidak diketahui dan belum dijelajahi, sebuah planet berbentuk bola mengambang, yang ukurannya cukup besar, seolah-olah sebuah planet masif telah diiris sepanjang bidang dengan seluruh permukaan potongan menghadap ke atas. Dikelilingi oleh cahaya keemasan, dan langit biru muda menutupi ketinggian jutaan meter di atasnya. Inilah alam malaikat, dunia misterius yang mirip dengan alam waktu dan alam naga. Jauh tinggi di langit benua alam malaikat yang berbentuk belahan bumi, awan putih mengambang dengan malas ditiup angin sepoi-sepoi. Langit cerah seakan baru saja tersapu oleh rintik hujan, membuat udara bersih dan dipenuhi uap lembab. Mengambang di antara awan adalah sebuah istana awan putih. Time King sedang duduk di halaman kecil yang dikelilingi oleh bunga-bunga bermekaran. Di depannya ada meja yang terbuat dari batu giok putih, dan Universe King duduk di seberangnya, menyeringai sambil menopang dagunya di tangannya. Dewa setan besar telah ditemukan. Saya sudah mengetahuinya. Dia mungkin menyebabkan masalah di alam waktumu, atau kamu tidak akan datang kepadaku. Universe King terkekeh dan mengulurkan tangan untuk menyelipkan sehelai rambut ke belakang telinga Time King, menyebabkan beberapa kelopak bunga berkibar ke bawah. Tamparan. Time King menepis tangan Universe King dan berkata terus terang, kita sedang membicarakan sesuatu yang penting. Bisakah kamu serius? Universe King tertawa dan menarik tangannya. Kemudian dia mengambil secangkir teh panas dan menyesapnya, kamu hanya bisa menyalahkan dirimu sendiri. Anda mengirimnya untuk mencari Raja Roh, dan akibatnya, dia akhirnya membuatnya marah. Kami mengira Dewa Iblis Besar telah dikirim ke reinkarnasi oleh Raja Roh. Saya hanya ingin dia melampaui zaman, tetapi siapa yang mengira bahwa Raja Roh akan begitu tidak sopan? Nanti, bukankah aku juga melukai Raja Roh dan membalaskan dendamnya? Hanya saja aku tidak menemukan Bu. Time King terkekeh malu. Untuk membalas dendam kepada Majin Buu, Raja Waktu melukai Raja Roh dengan parah, secara tidak langsung menyebabkan seluruh era kedua dikuburkan bersamanya.
Jika bukan karena Kai tertinggi Time Pronoa melaporkan kemunculan Istana Raja Roh 2 tahun lalu, dia mungkin sudah merindukan Majin Buu sama sekali. Karena menurut laporan Mavis selanjutnya, sebagian fungsi Istana Raja Roh adalah untuk menyerap dan menyatu dengan tubuh Majin Buu. Jika mereka terlambat satu era lagi dan menunggu hingga era Zeno berakhir, bahkan jika mereka menemukan Buu, semuanya sudah terlambat. Bab 885, Asal-Usul. Tidak ada gunanya mengatakan itu padaku. Buu tidak mendengarkan alasan. Jika pendekatan yang lebih aman digunakan pada saat itu, Buu mungkin telah mencapai alam Raja Ilahi, seperti Mavis sekarang. Universe King tampaknya sama sekali tidak menyadari rasa malu Time King dan terus mengejeknya. Wajah cantik Time King menjadi kaku, dan dia merosot di atas meja giok putih seperti balon kempes. Rambut emasnya tergerai di satu sisi pipinya, menghancurkan penampilan bermartabat dan suci yang biasanya. Buu memiliki sifat pemarah seperti anak kecil dan tidak pernah mendengarkan siapapun. Dia sekarang khawatir dengan situasi ini. Di hadapan orang luar dan dewa lainnya, Time King perlu menjaga martabatnya dan selalu tampil dingin dan menyendiri. Hanya di hadapan Raja Semesta, pejabat agung surga, dan teman dekat lainnya barulah dia mengungkapkan sifat riangnya. Ngomong-ngomong, Android 18 Lazuli Multiverse akan mencapai alam ilahi tingkat 3. Apakah kamu punya rencana untuknya? Universe King memandangnya dan bertanya sambil tersenyum. Time King menjawab, bukankah kamu sudah meneruskan esensi pelatihan alam malaikat kepadanya? Mengapa tidak membiarkan dia memegang posisi di alam malaikat di masa depan? Itu tidak pantas. Raja alam semesta menggelengkan kepalanya. Pada awalnya, Lazuli tidak ada hubungannya denganmu, tapi sejak dia menyatu dengan Android 18 dunia lain menggunakan anting-anting Kai tertinggi, dia secara misterius menjadi sangat mirip denganmu. Jadi menurutku lebih tepat membiarkan dia memasuki alam waktu. Orang lain mungkin tidak tahu tentang asal-usul Time King, tapi bisakah dia tidak mengetahuinya? Jauh sebelum mereka tiba di dunia ini, bahkan sebelum era pertama, dunia ini muncul, dia dan Time King telah melakukan perjalanan melalui ruang superdimensi yang tak terbatas, dan bahkan pernah memasuki dunia lain, yang sangat mirip dengan saat ini. Dunia Zeno dan dinamai oleh mereka sebagai dunia primordial. Di dunia primordial, yang paling awal, Time King dan Universe King masing-masing bereinkarnasi sebagai Android 18 dan Android 17. Nantinya, untuk mengatasi kendala tidak bisa mengolah, masing-masing difusi dengan Android 18 dan Android 17 dari tim Elin lain. Jadi, pada dasarnya, Time King adalah perpaduan dua Android 18 dari dunia tersebut. Di dunia primordial, Raja Waktu dan Raja Alam Semesta mengalami proses secara bertahap menjadi lebih kuat dan berkembang, dan ketika mereka akhirnya meninggalkan dunia itu, dua orang mengikuti mereka, Dewa Setan Besar saat ini Buu dan Mavis resmi Surga Agung. Meskipun mereka melalui banyak hal setelahnya, ketika kosmos ini lahir dari ruang superdimensi tak terbatas, Raja Waktu dan Raja Alam Semesta tiba di sini, dan era pertama, yang diwakili oleh Raja Waktu dan Raja Alam Semesta, didirikan, dan di era berikutnya, Alam Waktu dan Alam Malaikat didirikan. Seperti kosmos lainnya, kosmos ini tidak memiliki sifat kekal. Ibarat panggung yang terus-menerus menampilkan lakon, mengalami perubahan zaman dan perputaran zaman. Baru setelah campur tangan Raja Waktu dan Raja Alam Semesta, multiverse lahir, dan segala sesuatu di sini memasuki siklus baru dengan cara yang misterius. Di multiverse, Lazuli, dari segi status, juga merupakan perpaduan dua Android 18. Hal ini tidak sejalan dengan dunia bola naga dalam ingatan Raja Waktu dan Raja Alam Semesta, dan perubahan seperti itu seharusnya tidak muncul dalam teori. Namun, akar masalahnya terletak pada Saiyan bernama Siaya, yang seharusnya meninggal selama penghancuran planet Vegeta oleh Frieza, tetapi ia mengganggu jalan sejarah yang asli. Akibat gangguan tersebut, Lazuli, perpaduan dua Android 18, sangat mirip dengan Time King. Tampaknya juga ada hubungan misterius. Mata biru-biru Time King menatap Raja Semesta dan melambaikan tangannya. Saya mengerti, saya akan meminta seseorang mengaturnya di masa depan. Oke, Universe King mengangguk lalu mengambil cangkir dari meja dan menyesapnya. Setelah beberapa saat, Raja Semesta meletakkan cangkirnya dan mulutnya membentuk senyuman. Saya juga telah menyelidiki masalah Istana Raja Roh untuk Anda. Ini terkait dengan era ketiga. Mendengar ini, Time King tidak tampak terkejut dan malah mengangguk dan berkata, saya juga berpikir begitu. Adalah suatu kesalahan untuk mengakhiri era Raja Roh sebelum waktunya, yang memberikan keuntungan bagi orang tersebut dari era ketiga. Haruskah kita memberitahu Dewa Naga Zalama tentang hal ini? Bagaimanapun, mereka adalah musuh bebuyutan saat itu. Aku akan pergi dan memberitahunya dan mungkin berjalan-jalan di sekitar alam naga selagi aku berada di sana. Raja Alam Semesta tersenyum. Keberadaan Dewa Naga Zalama yang paling awal diketahui berasal dari era ketiga. Saat itu, Dewa Naga hanyalah naga biasa dan tidak bisa dianggap sebagai dewa. Namun, ketika Zalama semakin kuat dan memperoleh kekuasaan yang sangat besar, lambat laun ia menjadi ancaman bagi para penguasa saat itu. Akibatnya, ia diusir oleh penguasa alam semesta saat itu, Raja Asli, dan tidak dapat lagi memasuki alam semesta manapun di era ketiga. Sejak saat itu, Zalama menjelajahi dunia terfragmentasi yang tak terhitung jumlahnya dan tidak memiliki tempat tinggal permanen. Kemudian, dia secara tidak sengaja memasuki dunia kecil milik Time Realm.
Namun, justru karena itulah Zalama tidak terjatuh seiring berakhirnya era ketiga. Kehancuran dunia utama melambangkan berakhirnya sebuah era, dan sejak saat itu, keberadaan mereka terbatas pada peninggalan sejarah yang disimpan di alam waktu. Berdasarkan hukum alam waktu, orang-orang dan benda-benda yang telah lenyap tidak dapat lagi berpartisipasi dalam evolusi suatu zaman, namun hanya ada sebagai bayangan, atau catatan sejarah, yang disimpan dalam kuburan yang terlupakan sebagai bukti keberadaan mereka sebelumnya. Meski terjebak dalam bayang-bayang era sebelumnya dan tak mampu muncul, Zalama yang nyaris lolos dari bencana, mampu menyaksikan evolusi era berturut-turut. Sebagai sebuah keberuntungan, ia memperoleh kekuatan keajaiban dan naik ke alam Raja Ilahi. Dan akhirnya, dia melepaskan belenggunya sendiri dan melepaskan diri dari bayang-bayang masa lalu yang telah lama hilang. Dengan demikian, Dewa Naga Zalama dan alam naga berikutnya muncul. Sekarang, di seluruh dunia, hanya ada 3 makhluk yang diketahui telah melampaui, Raja Waktu, Raja Alam Semesta, dan Dewa Naga. Namun, Time King dan Universe King tahu bahwa segala sesuatunya tidak sesederhana kelihatannya. Time King mendirikan Time Realm dengan tujuan untuk menekan era masa lalu. Di luar istana Raja Waktu di alam waktu, 124 bola mini mengambang, masing-masing mewakili hamparan ruang waktu yang sangat luas. 4 dari bola ini mewakili 4 multiverse era Zeno, sedangkan 120 sisanya lebih redup dan mewakili era masa lalu yang telah dihancurkan. Raja Waktu mengatur ruang waktu, Raja Alam Semesta mengatur keteraturan, dan Dewa Naga memimpin keajaiban. Peran mereka telah didefinisikan dengan jelas sejak awal. Namun dalam beberapa tahun terakhir, selama penyelidikan Istana Raja Roh, mereka menemukan bahwa era ketiga, yang diperkirakan telah lama hancur total, masih memiliki sisa kekuatan yang menimbulkan kekacauan dalam ruang waktu. Orang-orang yang diam-diam mengendalikan Istana Raja Roh adalah orang-orang yang bertanggung jawab atas hal ini. Mereka diam-diam memenjarakan Bu di Istana Raja Roh dan mungkin merencanakan sesuatu. Raja asli, meskipun dia tidak mati saat itu, dia tidak mungkin tetap tanpa cedera, kan? Wajah sedingin es Time King menyeringai dingin. Meskipun Raja asli cukup kuat, dia belum melampauinya. Setelah sekian banyak era berlalu, seberapa besar kekuatannya yang bisa dia pertahankan? Universe King melirik ke arah Time King dan mengisi cangkir tehnya sebelum berbicara, jangan meremehkan Raja asli. Beberapa penerusnya mengalami kecelakaan yang tidak terduga, terutama Raja Timur dan Raja Putih. Mereka mati pada puncak kekuasaannya, dan pada saat itu, kami tidak menyadarinya. Tapi sekarang, kalau dipikir-pikir lagi, mungkin saja Raja asli berada di balik semua itu. Mendengar ini, Time King juga menjadi serius. Tidak ada yang tahu pasti bagaimana keadaan Raja asli saat ini. Mungkin saja dia sudah maju secara diam-diam, tapi mungkin juga belum. Musuh yang bersembunyi di kegelapan seperti ini adalah yang paling merepotkan. Tiba-tiba, matanya yang seperti permata berbalik dan bibirnya sedikit melengkung. Kalau begitu kita perlu mempercepatnya, katanya. Mavis memberitahuku bahwa Saiyan di sisi Lazuli akan mencapai alam ilahi tingkat 5. Ketika waktunya tepat, saya akan memberinya kesempatan untuk maju. Jangan terlalu ikut campur, biarkan dia tumbuh secara normal. Aku tahu. Time King menyipitkan matanya dan terkekeh. Siaya tidak mengetahui bahwa asal-usulnya telah diketahui oleh Raja Waktu dan Raja Alam Semesta sejak awal. Karena selama evolusi awal dunia, tidak ada jejak Siaya pada jejak awal atau lebih tepatnya, tidak ada jejak yang mewakili Sia saat ini. Dia tampaknya muncul entah dari mana 56 tahun yang lalu, dan pada suatu titik waktu yang bertepatan dengan periode waktu penting ketika Bardock melakukan perjalanan kembali ke masa lalu dan planet Vegeta dihancurkan. Seperti invasi eksternal, kemunculannya membuat masa depan yang sudah kabur menjadi semakin tidak pasti. Untuk menghilangkan gangguan parah pada garis waktu, Time King harus secara pribadi mengambil tindakan dan menciptakan alam semesta paralel untuk menekan gangguan tersebut. Namun tindakan Siaya menyelamatkan Bardock kemudian menyebabkan alam semesta paralel terpecah lagi. Saat Time King dan Universe King sedang mendiskusikan tren masa depan di Istana Awan Putih Alam Malaikat, Siaya berkembang pesat di arena di dalam Istana Raja Roh. Waktu berlalu, dan 10 tahun telah berlalu. Selama 10 tahun ini, kekuatan Siaya telah berkembang pesat, dan dia bisa merasakan kemajuan hampir setiap saat. Bang! Setelah berhasil menangkis 4 malaikat kegelapan berturut-turut, tanaman merambat yang mengikat malaikat kegelapan kelima akhirnya mengendur. Menghadapi serangan 5 malaikat kegelapan, Siaya tertawa terbahak-bahak dan menyerang mereka. Bab 886, Perbarui. Alam Naga, benua Dewa Naga yang luas. Pegunungan yang menjulang tinggi membentang jutaan kilometer, dengan Gunung Dewa Naga sebagai pusatnya. 7 rangkaian pegunungan besar naik dan turun dalam pola yang berkesinambungan, terjalin seperti 7 naga perkasa, menjaga seluruh benua. Di puncak Gunung Dewa Naga, puncak hijau berdiri tegak di tengah bebatuan terjal dan aneh. Jalur pegunungan kuno dipenuhi oleh aura yang khusyuk dan megah. Pada saat ini, sesosok tubuh berkedip beberapa kali dan dengan cepat menaiki jalur pegunungan. Universe King mendongak dan melirik ke jalan pegunungan menuju puncak, tertawa kecil, dan tubuhnya tiba-tiba menjadi buram. Dengan cepat, dia muncul jauh ke tempat lain. Raja semesta sama, tamu yang langka. Bagaimana Anda punya waktu untuk datang ke kediaman saya? Sebuah suara keras bergema di telinganya, menyebabkan gendang telinganya sakit. Kemudian kepala naga raksasa muncul dari awan di langit.
Tubuh besar Dewa Naga dihiasi dengan lapisan sisik emas indah yang berkilau seperti kristal bercahaya jika dilihat dari dekat. Tiba-tiba, tubuhnya menyusut dengan cepat, akhirnya berubah menjadi naga emas sepanjang 100 meter. Raja Semesta memandang Dewa Naga dengan senyuman tipis, dan dengan tenang bergerak 2 meter dan tiba tepat di bawah Dewa Naga. Zalama, aku datang untuk memberitahumu sesuatu yang penting. Musuh lamamu belum mati. Apa katamu? Ekspresi Dewa Naga Zalama tetap kosong sesaat, lalu tubuhnya mulai mengejang hebat di kehampaan, melepaskan gelombang energi yang menciptakan cuaca kacau di seluruh benua Dewa Naga dengan kilatan guntur dan kilat. Kekuatan keajaiban Dewa Naga menyebar melampaui alam naga, melampaui lautan ruang waktu, menyelidiki hingga ke asal mula yang paling primordial. Di sana, dia menemukan sedikit petunjuk. Setelah hening lama, Dewa Naga mengangguk. Kamu benar, Raja asli belum sepenuhnya mati. Aku sudah memberitahumu segalanya. Anda dapat memikirkan apa yang harus dilakukan. Anda dan dia adalah musuh bebuyutan di masa lalu, dan jika dia kembali, alam naga Anda akan menjadi orang pertama yang menderita. Anda harus memahami betapa parahnya situasi ini. Universe King berterus terang dan menunjukkan poin penting. Pada era ketiga, Raja Asli dan Zalama selalu berselisih satu sama lain. Raja Asli mengusir Zalama dari kosmos karena ketakutannya terhadap kekuatan Dewa Naga Zalama, dan tidak pernah mengizinkannya kembali. Saat itu, Zalama belum melampaui alam ilahi, jadi dia tidak berdaya untuk menolak keputusan Raja Asli. Namun untungnya, kekuatannya sendiri tidak lemah, dan Raja Asli juga tidak memiliki kekuatan untuk membunuhnya. Situasi ini berlanjut hingga akhir era ketiga, dan kemudian Zalama dan Raja Asli sama-sama dilanda arus zaman. Namun peristiwa-peristiwa selanjutnya membuktikan bahwa peluang Zalama tidak terlalu buruk, karena ia berhasil melampaui tahapan-tahapan akhir di beberapa era berikutnya. Dia menjadi Dewa Naga Zalama yang agung dan ketika era multiverse terbentuk di bawah campur tangan Time King dan Universe King, dia menyumbangkan kekuatannya. Namun, hari ini, Raja Semesta membawakan kabar bahwa Raja Asli belum mati sepenuhnya. Tampaknya dendam dari masa lalu akan kembali muncul. Aku mengerti maksudmu, Dewa Naga Zalama menghela nafas pelan dan menutup mata naganya yang besar, tidak yakin apakah dia tertidur atau sedang memikirkan sesuatu. Melihat hal ini, Universe King tidak terkejut sama sekali. Zalama selalu seperti ini, dia akan tetap tenang dan tenang dalam menghadapi kesulitan, dengan sikap percaya diri yang menunjukkan bahwa tidak ada yang bisa mengganggu ketenangannya. Dia terkekeh dan melambaikan tangannya ke arah Zalama sebelum meninggalkan Gunung Dewa Naga untuk menjelajahi benua Dewa Naga. Ia mendapati bahwa sesekali mengalami kehidupan orang biasa dapat membuatnya merasa jauh lebih mudah. Waktu berlalu hari demi hari dan segera 2 bulan telah berlalu sejak Istana Raja Roh tiba di alam semesta 5. Dengan bantuan kekuatan ilahi Imam Besar, alam semesta 5 yang babak belur dikembalikan ke kejayaannya, bersinar terang sekali lagi. Setelah dibebaskan dari Istana Raja Roh oleh pejabat langit agung, para malaikat dari berbagai alam semesta telah kembali ke alam semesta masing-masing. Namun, ingatan mereka tentang apa yang terjadi di dalam istana telah terhapus. Planet Hongshan, Whis dan Vados tinggal di sini selama beberapa hari, tetapi ketika Siaya tidak kembali, mereka kembali ke planet Dewa Penghancur bersama Virus dan Champa. Dalam sekejap mata, 2 bulan telah berlalu. Seiring berjalannya waktu, lanskap belahan bumi utara planet Hongshan diubah oleh perubahan musim. Pemandangan yang dulunya menguning kini diselimuti warna putih saat musim gugur berganti dengan musim dingin, dengan kepingan salju halus yang melayang turun dengan lembut. Bagian atap bangunan dihiasi lapisan kristal es putih. Siling dan yang lainnya sedang duduk mengelilingi perapian di dalam ruangan. Kayu bakar di perapian berderak dan bunga api beterbangan, memancarkan cahaya hangat yang membuat mereka merasa nyaman. Sudah 2 bulan, dan Siaya masih belum kembali, Siling menghela nafas. Jangan khawatir, Siaya sama baik-baik saja. Pejabat Great Heaven sama mengatakan bahwa Siaya sama sedang berlatih di suatu tempat dan akan segera kembali, kata khusus sambil memegang tongkat kerajaan. Mekanisme aktivitas malaikat erat kaitannya dengan Dewa Penghancur. Selama Dewa Penghancur aman, malaikat tidak akan tertidur lelap. Fakta bahwa Kusu masih bisa bergerak bebas menandakan bahwa Siaya tidak dalam bahaya besar. Siling juga mengetahui hal ini, jadi selain sedikit merindukan Siaya, dia tidak terlalu mengkhawatirkan keselamatannya. Ngomong-ngomong, di mana Mei Fei? Apakah dia pergi ke Universe 1? Belum. Dia membawa kembali seorang anak 2 bulan lalu dan saat ini sedang keluar bermain dengannya, desah Miers tak berdaya. Putrinya terlalu lucu. Dia sudah akan menjadi trainee God of Destruction, tapi kepribadiannya masih belum berubah. Mendengar perkataan Miers, ekspresi Siling menjadi serius. Gadis kecil bernama Angelin, itu juga seorang Super Saiyan legendaris. Apakah meninggalkannya bersama Mei Fei akan menimbulkan masalah? Jangan khawatir, dia masih sangat lemah dan dia tidak mungkin mengancam Mei Fei, pikir khusus Siling mengkhawatirkan keselamatan Mei Fei dan segera meyakinkannya. Selama Mei Fei menjadi dewa penghancur di masa depan, selain beberapa individu, tidak perlu khawatir ada orang yang mengancam keselamatannya. Siling menggelengkan kepalanya, dia mengenal Mei Fei dengan baik dan tidak mengkhawatirkan keselamatannya. Tapi mereka mengakhiri topiknya di sana. Suara ledakan bunga api terus terngiang-ngiang di telinga mereka saat mereka menatap api merah, melamun. Pada saat itu, terdengar ketukan di pintu. Saat membuka pintu, mereka melihat wajah tampan Siaya tersenyum pada mereka. Siaya,
Kamu kembali. Siling berseru kaget dan dengan bersemangat bergegas mendekat. Ya, aku kembali. Siaya tersenyum dan membuka tangannya untuk memeluk Siling, mencium aroma manis yang menyegarkan sekaligus menenangkan. Setelah beberapa saat, Miers juga bergegas mendekat dan Siaya tertawa dan memeluknya juga. Kemudian, dia membawa mereka ke ruang tamu. Kehangatan di dalam ruangan dengan cepat menghilangkan rasa dingin dari luar dan segera menenangkan gelombang di hatinya, membuat seluruh tubuhnya damai. Siaya, di mana saja kamu berlatih selama ini? Meskipun pejabat Great Heaven mengatakan kami tidak perlu mengkhawatirkanmu, kami tetap khawatir, Siling dan yang lainnya bertanya dengan rasa ingin tahu di wajah mereka setelah mereka duduk. Siaya tersenyum, tapi sebelum dia bisa menjawab, Kusu di sampingnya mengedipkan matanya yang cerah dan berkata dengan terkejut, Siaya sama, bagaimana kekuatanmu meningkat begitu banyak? Pejabat Great Heaven telah menunjukkan kepada Kusu bahwa Siaya sedang berlatih di suatu tempat, jadi dia tahu bahwa ketika dia kembali, dia akan menjadi sangat kuat. Namun, bahkan dia merasakan tekanan dari aura samar yang memancar dari tubuh Siaya, dan sepertinya dia telah meningkat pesat hanya dalam 2 bulan. Setelah mendengar ini, Siling dan Miers melihat lebih dekat ke Siaya. Ketika mereka melakukannya, mau tak mau mereka merasakan keterkejutan di hati mereka. Mereka juga bisa merasakan tekanan berat yang berasal dari tubuh Siaya. Perlu dicatat bahwa Siling dan Miers adalah istri Siaya, dan mereka memiliki banyak kontak intim dengannya dalam kehidupan sehari-hari. Jika ada orang yang tidak merasa tertekan olehnya, itu adalah mereka berdua. Namun, pada saat ini, tekanan masih melekat di hati mereka, menyebabkan mereka merasa tidak nyaman. Setelah melihat ini, Siaya tersenyum tipis pada mereka, dan dalam sekejap, mereka seolah-olah bermandikan angin musim semi yang hangat. Siling dan Miers merasakan hati mereka meleleh, dan mereka benar-benar tenggelam dalam momen itu. Perasaan itu seperti kembali ke masa remajanya, dengan jantung berdebar tak terkendali. Pada saat yang sama, kedua wanita tersebut mengambil keputusan dalam hati, sepertinya kita perlu meningkatkan pelatihan kita. Kita tidak boleh ketinggalan terlalu jauh di belakang Siaya. Melihat tekad di mata mereka, Siaya mengulurkan tangan dan dengan lembut mengusap kepala mereka. Setelah beberapa saat, Siling dan Miers pulih dan memandang Siaya dengan takjub, Kusu benar, ini baru 2 bulan lebih sedikit, bagaimana kekuatanmu meningkat begitu banyak? Karena bagi kalian ini baru 2 bulan, tapi aku sudah berlatih di sana selama 16 atau 17 tahun. Siaya kemudian menceritakan bagaimana dia memasuki Istana Raja Roh dan apa yang terjadi setelahnya. Faktanya, dia telah berlatih di dalam Istana Raja Roh selama lebih dari 10 tahun sampai dia mengalahkan 5 malaikat kegelapan dan keluar. Begitu dia keluar dari Istana Raja Roh, dia tidak sabar untuk bertemu dengan istri tercintanya. Lagi pula, baginya, sudah lebih dari 10 tahun sejak terakhir kali dia melihat mereka. Bab 887, Penerus. Keesokan harinya, sinar matahari menyinari bumi. Pagi-pagi sekali, Siaya merangkak keluar dari selimut dan memandangi orang-orang yang berbaring di sebelahnya. Kulit mereka yang putih seperti salju sedikit merah saat mereka meringkuk seperti kanguru, menempel erat padanya dengan tangan dan kaki, melingkari tubuhnya. Tadi malam, setelah mengirim Kusu untuk menunggunya di planet Dewa Kehancuran, Siaya menjemput Siling dan Miers dan berjalan ke kamar tidur untuk memenuhi kebutuhan intim mereka. Siling dan Miers tidak menolak sama sekali dan membiarkan Siaya mengambil alih. Setelah berpisah selama lebih dari 1 dekade, mereka memanjakan diri hingga larut malam. Mengingat kejadian tadi malam, senyum lembut muncul di wajah Siaya. Dia mencium kening mereka berdua dan melihat bibir merah muda mereka bergerak sedikit, menggumamkan sesuatu. Dia tersenyum dan menutupi mereka dengan selimut, lalu mengenakan mantelnya dan meninggalkan ruangan. Membuka pintu, hembusan angin dingin bertiup masuk, menyebabkan dia menggigil, dan matanya yang kabur tiba-tiba menjadi lebih jelas. Musim dingin di planet Hongshan sangat dingin, dengan angin yang menggigit dan udara yang kering dan sedingin es. Nampaknya jika seember air dibuang, ia akan membeku di udara. Iklim seperti itu tidak lagi cocok untuk ditinggali manusia biasa, tetapi fisik orang saya tidak seperti manusia biasa dan musim dingin di planet Hongshan hanya sedikit dingin bagi mereka. Tentu saja, bagi orang saya, ini juga bisa dilihat sebagai bentuk pelatihan lain. Di luar, atap villa ditutupi lapisan salju putih, dan es menggantung rendah di beberapa area, berkilau cemerlang di bawah sinar matahari. Di dalam halaman, beberapa bunga plum telah menantang rintangan dan mekar dengan rona putih dan merah yang menakjubkan, menyebabkan udara dipenuhi dengan aroma yang menyegarkan. Siaya berdiri diam di halaman untuk beberapa saat, memandang ke kejauhan sebelum berjalan keluar. Belum jauh ia berjalan, ia bertemu dengan seseorang yang membawa tas belanjaan, kemungkinan besar baru saja kembali dari pasar. Paman Siaya, kapan kamu kembali? Orang itu terkejut melihat Siaya dan bertanya. Baru saja kembali belum lama ini. Dan Anda, kapan Anda dipindahkan kembali dari organisasi patroli galaksi? Siaya menjawab singkat, lalu bertanya tentang situasinya terkini. Lisi tersenyum ringan dan berkata, Paman Siaya, saya baru saja dipindahkan beberapa hari yang lalu. Saya akan tinggal di planet Hongshan mulai sekarang, membimbing generasi baru anggota cadangan skuadron pertempuran khusus. Mendengar itu, Siaya mengangguk. Skuadron pertempuran khusus mewakili tulang punggung kekuatan tempur planet Hongshan, dan anggota cadangan juga merupakan pilar kekuatan masa depan.
Dengan mempertimbangkan perkembangan masa depan planet ini, merupakan kebiasaan bagi anggota cadangan untuk menerima pelatihan rutin dari para pejuang berpengalaman. Sebagai seorang Super Saiyan, Li Si memenuhi syarat untuk memberikan bimbingan kepada mereka. Saat melihat tangan Li Si penuh dengan belanjaan, Xiaya bertanya, Li Si, bukankah Departemen Logistik bertanggung jawab menyediakan makanan kepada personel di atas pangkat Elite Warrior? Mengapa Anda harus keluar sendiri untuk membeli bahan makanan? Di planet Hongshan, orang saya yang berpangkat di atas prajurit elit terutama berfokus pada pelatihan dan misi, menyerahkan pekerjaan rumah tangga dan urusan lain kepada orang lain atau robot rumah tangga. Oleh karena itu, tidak lazim bagi orang saya berpangkat tinggi membuang waktu untuk tugas-tugas yang tidak perlu seperti berbelanja. Li Si tersenyum dan menjawab, Departemen Logistik memang mengatur layanan makanan untukku, tapi ada beberapa hidangan yang aku lebih suka buat sendiri. Xiaya mengangguk, percaya bahwa perempuan harus memiliki setidaknya satu keterampilan, jika tidak, tidak baik berakhir seperti Siling dan Miers. Saya tidak menyangka Li Si memiliki pengetahuan yang cukup tentang kehidupan sehari-hari. Ngomong-ngomong, kamu sudah tidak muda lagi, apa kamu ingin paman mengenalkanmu pada seseorang? Wanita Super Saiyan seperti Li Si adalah pemandangan langka di planet Hongshan, dan hanya ada sedikit. Anak-anaknya pasti sangat berbakat. Untung saja, Li Si telah mencapai usia untuk menikah, dan inilah saatnya untuk mulai memikirkan masalah ini. Mendengar tawaran Xiaya untuk memperkenalkan seseorang padanya, Li Si tertegun sejenak, lalu tersipu dan melambaikan tangannya meminta maaf. Tidak apa-apa, Paman. Anda tidak perlu bersusah payah. Melihat Li Si buru-buru melarikan diri, Xiaya mengangkat alisnya dan terkekeh. Sepertinya Li Si kecil punya seseorang yang disukainya, katanya. Namun, dia tidak tahu siapa orang itu. Dia bertanya-tanya apakah dia harus memeriksanya karena Li Si adalah putri rekan setimnya Anastasia dan dia, sebagai pamannya, merasa perlu untuk menjaganya. Dengan pemikiran ini, Xiaya merasa bahwa dia harus mengunjungi mantan rekan setimnya. Setelah berjalan-jalan sebentar, dia bertemu dengan banyak wajah yang dikenalnya, mengobrol dengan mereka sebentar. Sebelum dia menyadarinya, matahari sudah berada di atas kepalanya dan perutnya keroncongan, mengingatkannya bahwa sudah waktunya kembali untuk makan siang. Ketika dia kembali ke rumah, Siling dan Miers sudah bangun dan mandi. Setelah makan sesuatu dengan tergesa-gesa, Xiaya menjelaskan rencananya kepada Siling, menyatakan bahwa ia bermaksud membiarkan Mei Fei mewarisi posisi dewa kehancurannya. Melihat pentingnya pelatihan suami mereka, Siling dan Miers, keduanya ibu, bertukar pandang dan tanpa ragu menjual Mei Fei. Ini tidak bisa disebut penjualan karena mewarisi posisi dewa penghancur adalah kesempatan langka yang bahkan tidak bisa diimpikan oleh kebanyakan orang. Setelah mendapat persetujuan mereka, semuanya beres. Xiaya berteleportasi langsung ke sisi Mei Fei, siap membawanya ke alam semesta satu agar dia bisa mewarisi posisi dewa penghancur. Ayah ingin aku mewarisi posisi dewa penghancur secepat ini. Saya rasa saya belum mampu memikul tanggung jawab yang begitu berat. Saya perlu lebih banyak pelatihan. Mata Mei Fei melihat sekeliling, mencari alasan. Berhentilah main-main. Ibumu sudah setuju. Buruan ikut aku ke Universe 1. Jangan bertingkah manis atau seperti anak manja. Kekuatanmu sudah cukup, dan dari segi ranah, menurutku kamu tidak kekurangan. Bahkan jika kamu iya, itu tidak masalah. Saya memiliki cukup energi penghancur dan tidak akan membiarkan Anda kalah dengan dewa penghancur lainnya. Mengenai kepribadian Mei Fei, Xiaya tahu betul. Tidak peduli seberapa banyak dia berlatih, meskipun dia berlatih selama 10.000 tahun, dia tidak akan menjadi serius. Selain itu, Xiaya juga terburu-buru untuk mewariskan posisi dewa kehancuran, itulah sebabnya dia mencari penggantinya, dan setelah melihat-lihat, Mei Fei adalah kandidat yang paling cocok. Melihat dia tidak bisa menghindarinya, Mei Fei cemberut, oke, aku ikut denganmu. Xiaya membenturkan kepalanya dan memarahi sambil bercanda, jangan terlihat sedih, aku melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Aku tidak memilih Siang atau Sili, hanya kamu. Lihat betapa baiknya aku padamu. Yang lain bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menjadi dewa penghancur. Hehe, menyentuh bagian kepalanya yang dipukul, Mei Fei menyadari bahwa Xiaya benar dan tersenyum bodoh. Melihat putrinya tidak lagi menentang, Xiaya menghela nafas lega. Alasan mengapa dia terburu-buru untuk meneruskan posisi dewa penghancur adalah untuk mencapai alam ilahi tingkat kelima sesegera mungkin. Jika dewa waktu ingin mencapai alam ilahi tingkat kelima, mereka tidak dapat memiliki hubungan yang signifikan dengan hukum di dalam multiverse. Posisi dewa penghancur dulunya sangat membantunya, namun kini juga menjadi faktor yang menghambat kemajuannya. Untuk mencapai alam ilahi tingkat kelima, dewa waktu pertama-tama harus menemukan diri mereka di masa lalu, sekarang, dan masa depan dan menggabungkannya menjadi satu, sehingga terbebas dari batasan waktu. Xiaya belum tahu bagaimana cara mencapainya, namun menurut peringatan pejabat langit agung, posisi dewa penghancur harus diturunkan kepada orang lain. Xiaya telah mencapai puncak alam ilahi tingkat keempat, dan hanya selangkah lagi dari tingkat kelima. Mungkin dengan melepaskan posisi dewa penghancur dan melepaskan diri dari ikatan multiverse, dia bisa mencapai pencerahan dan memahami sesuatu. Setelah Mei Fei mewarisi posisi dewa kehancuran, saya harus mencoba mempelajari kepunahan. Saya merasa dapat memahami beberapa misteri waktu dari teknik ini. Memikirkan hal ini dalam hatinya, Xiaya membuat rencana kasar untuk pelatihan masa depannya. Extinction adalah teknik yang dapat membunuh musuh di Timelin.
Ini menghapusnya dari asalnya, menunjukkan penerapan manipulasi waktu tingkat tinggi. Dengan lebih banyak belajar dan pemahaman, ini dapat membantunya maju ke alam ilahi tingkat kelima. Mengambil tangan Mei Fei, Xia menutup matanya dan mengaktifkan kemampuan ruang waktu, berteleportasi bersama Mei Fei ke planet Dewa Penghancur. Babak 888, Mei Fei benar-benar diperlakukan seperti putri tercinta. Alam semesta 5, planet Dewa Penghancur. Cahaya buram menyala, dan Xia muncul bersama Mei Fei di planet Dewa Penghancur. Selama waktu ini, Virus belum kembali tertidur dan menikmati makanan dan minuman enak setiap hari yang akhirnya membawa sedikit daging ke tubuhnya yang tadinya kurus. Apa, Xia, kamu ingin Mei Fei mewarisi posisimu? Bukankah ini terlalu cepat? Virus tercengang saat mendengar tujuan kedatangan Xia, dan pipi tembemnya turun karena terkejut. Berapa lama Xia menjadi dewa penghancur? Dan dia ingin mundur secepat ini. Bukankah ini membuatnya terlihat seperti sedang mempertahankan posisi dewa penghancur? Seperti apa yang sering digoda Whis? Tidak. Virus dengan cepat sadar dan menyadari bahwa dialah orang normal. Seseorang seperti Xia, yang baru saja mengambil alih posisi, ingin segera mundur, adalah orang yang tidak normal. Xia mengangguk dan menjelaskan niat pejabat agung surga. Pejabat agung surga percaya bahwa jika saya ingin mencapai alam ilahi tingkat kelima, pertama-tama saya harus menyerahkan kekuatan dewa penghancur. Saya sudah memikirkannya dan menyetujuinya, jadi saya ingin Mei Fei mewarisi posisi saya. Alam ilahi tingkat 5, Virus menghela nafas dengan emosi. Wajahnya memiliki ekspresi yang kompleks. Itu adalah alam tertinggi. Aku bahkan tidak berani memikirkannya. Saya tidak menyangka bahwa Anda akan dapat melangkah ke alam tingkat tinggi secepat ini. Tingkat kelima dari alam ilahi adalah tingkat imam besar. Tanpa dia sadari, Xia, anak ini hampir mencapai level ini. Tampaknya dia mendapatkan banyak manfaat saat berada di Istana Raja Roh. Sungguh tiada bandingannya. Dewa penghancur alam semesta satu akan segera berubah lagi, dan itu akan menjadi seseorang seperti Mei Fei, seseorang dari generasi muda. Setelah mewarisi posisi Xia, bukankah dia akan melampauinya sekaligus? Virus merasakan sedikit rasa masam di hatinya, merasa seolah-olah dia akan tertinggal. Saat itu, Whis, Vados dan Kusu terbang dari Cakrawala. Saat Whis melihat Xia, wajahnya tiba-tiba menjadi kosong, menunjukkan ekspresi tidak percaya. Kemudian dia segera menenangkan diri dan berkata, "Selamat. Saya tidak pernah berpikir Anda akan melampaui kami secepat ini. Sekarang, hanya kamu yang bisa mengalahkan kami semua." Xia tersenyum tipis dan berkata, "Itu karena aku terus-menerus diserang oleh 5 malaikat hitam di Istana Raja Roh, dan juga waktu berlalu 100 kali lebih cepat di dalam istana daripada di luar, jadi aku sebenarnya menghabiskan 16 atau 17 tahun berlatih di dalam." Yah, itu masih cukup cepat. Whis mengangguk. Satu malaikat hitam setara dengan malaikat biasa yang berpengalaman dan jika dia mampu bertarung melawan 5 malaikat hitam, kekuatannya sudah cukup hebat. Berbalik, Whis berkata pada Virus sama, apakah kamu melihat itu? Xia telah membuat banyak kemajuan hanya dalam waktu 1 dekade. Anda telah berlatih selama miliaran tahun, tetapi Anda masih belum memasuki alam ilahi tingkat keempat. Setelah mendengar ini, wajah Virus berubah menjadi hijau dan dia berteriak, "Wah, kamu bicara omong kosong lagi. Bagaimana semua orang bisa seperti Xia? Dia adalah kasus khusus." Vados terkekeh ringan dan mengarahkan matanya yang indah, berkilauan dengan cahaya, pada Mei Fei, suaranya yang lembut terdengar enak di telinga. Virus sama, itu mungkin belum tentu benar. Mungkin Mei Fei juga bisa mencapai level yang sama dengan Xia. Benar, aku juga tidak inferior. Mei Fei melangkah maju dan melingkarkan lengannya di lengan Xia, dengan bangga membusungkan dadanya. Sosok montoknya memikat, memancarkan godaan masa muda. Meskipun dia sekarang adalah seorang wanita dewasa, sifat kekanak-kanakannya yang biasa membuatnya tampak seperti dia tidak akan pernah tumbuh dewasa. Virus membuka mulutnya, tetapi untuk sesaat, dia kehilangan kata-kata dan tidak bisa menjawab, dan merajuk ke samping. Saat ini, Kusu mengangkat kepalanya dan melirik ke arah Mei Fei sebelum menoleh ke Xia. Jika ia mewarisi posisi dewa penghancur, kita masih memiliki banyak persiapan yang harus dilakukan. Kita harus bergegas ke alam semesta 1. Whis berkata, apakah kamu keberatan jika kami datang untuk mengamati juga? Dewa penghancur terkuat dalam sejarah akan segera pensiun. Ini pemandangan yang langka. Ayo pergi, semua orang setuju, termasuk Vados dan Virus, dan bahkan Champa, yang selama ini menganggur, melihat peluang dan ingin meninggalkan planet dewa penghancur. Baiklah, ayo kita pergi bersama. Xia tidak menolak dan berkata sambil tertawa lebar sebelum membawa semua orang ke Universe 1. Mewarisi posisi dewa tentu saja merupakan masalah yang sangat rumit, mirip dengan upacara suksesi Kai tertinggi. Keseluruhan proses tidak dapat diselesaikan hanya dalam beberapa hari 2 malam. Ini berbeda dengan kekuatan ilahi yang diberikan langsung oleh Zeno, karena dia mewakili hukum multiverse, dan jika Zeno berkata selesai, maka sudah selesai, tetapi orang lain tidak memiliki kekuatan seperti itu. Warisan memerlukan kesinambungan, bukan kesederhanaan dan kekasaran Zeno. Alam semesta 1. Tapion Kai tertinggi Air, Angel Campari, dan mantan robot dewa penghancur Moskow sudah menunggu cukup lama. Ketika Xia tiba bersama grup dari Universe 5, semua orang berkumpul. Jadi,
Nona Mei Fei adalah pewaris dewa kehancuran yang baru. Pas banget, kata Supreme Kai Air sambil membetulkan kacamatanya. Siaya menatap Mei Fei dengan tajam. Sudah berapa lama sejak terakhir kali Anda mengunjungi planet dewa penghancur di alam semesta 1? Mengapa mereka bahkan tidak tahu bahwa kamu menjadi trainee God of Destruction? Petik 2, petik 2. Mei Fei menjulurkan lidahnya dan mengecilkan lehernya yang seputih salju. Melihat hal ini, Angel Campari dengan ramah berkata, jangan salahkan Nona Mei Fei, dia selalu pergi langsung ke bintang dewa pencipta setiap kali dia berkunjung. Kai tertinggi biasanya tidak mengunjungi planet dewa penghancur, jadi wajar jika mereka tidak mengetahuinya. Aku mengerti, Siaya mengangguk. Pada saat itu, Kusu membungkuk kepada Siaya dan berkata, Siaya sama, saya akan pergi dan mempersiapkan upacara suksesi dewa penghancur. Silakan tunggu beberapa saat. Siaya melambaikan tangannya, membiarkan Kusu menanganinya sendiri. Dia kemudian menoleh ke robot Moskow dan berkata, Moskow, saya yakin Mei Fei lebih cocok untuk posisi dewa penghancur, jadi mohon jangan keberatan dan dukung dia di masa depan. Robot Moskow menganggukkan kepalanya dan mengeluarkan serangkaian suara bip. Melihat ekspresi bingung Siaya, tubuhnya tiba-tiba mengeluarkan asap putih dan dadanya tiba-tiba terbuka, dan sesosok kecil berwarna merah mawar muncul darinya. Siaya, kamu tidak perlu khawatir. Setelah turnamen Zeno, saya memahami pentingnya pemilihan calon dewa penghancur. Saya yakin Nona Mei Fei akan melakukan lebih baik dari yang pernah saya bisa, kata makhluk aneh yang bertubuh kecil dan bertanduk dua di kepalanya. Siaya terkejut melihat orang itu merangkak keluar dari perut robot Moskow. Siapa dia? Birus bertanya, bingung. Birus sama? Ini Mule sama, operator Moskow sama. Moskow sama dan Mule sama bekerja sama untuk menjadi mantan dewa penghancur Moskow. Oh, aku tidak tahu kalau ada orang lain di dalam tubuh Moskow, kata Champa, mulutnya melebar karena terkejut. Saya sudah lama mendengar bahwa teknologi bekas Universe 3 sangat maju. Sebelumnya, saya memikirkan gagasan robot menjadi dewa penghancur, yang sepertinya tidak masuk akal. Sekarang saya mengerti bahwa Moskow sama memiliki Mule sama yang tinggal di dalam dirinya. Whis tersenyum tipis dengan sikap tenang, seolah jarang terkejut dengan apapun. Vados mengangguk, ini mungkin suatu bentuk bioteknologi, di mana mesin dan daging disinkronkan sepenuhnya dan bekerja sama untuk melahirkan bentuk kehidupan baru. Sungguh luar biasa. Supreme Kai Air tersenyum tipis, kamu menyanjung kami. Aspek yang paling membanggakan dari Universe 3 sebelumnya adalah bioteknologinya. Meskipun sebagian besar prajurit memiliki kemampuan mekanis, yang paling kuat di antara mereka adalah prajurit super dengan atribut biologis. Hal ini karena bentuk mekanis murni tidak dapat menandingi efisiensi tubuh biologis dalam memanfaatkan energi. Saat mereka berdiri di sana mengobrol, Mei Fei berdiri di samping, tertidur dan terlihat bosan sambil melihat sekeliling tanpa tujuan. Dia kemudian duduk di samping Siaya dengan sikap yang patuh, seperti bayi yang berperilaku baik. Tepat pada saat itu, Kusu turun dari langit, diikuti oleh sebuah planet hitam besar, menghasilkan bayangan yang menutupi segala sesuatu yang terlihat. Saat semakin dekat, rasa penindasan yang kuat terpancar darinya menyerupai lubang hitam. Itu adalah bintang dewa pencipta, dan ini adalah pertama kalinya ia berada begitu dekat dengan planet dewa penghancur. Kusu melayang ke sisi Siaya, bersandar pada tongkatnya dan berkata, Siaya sama, upacara pewarisan dewa penghancur akan berlangsung di lantai 1000 bintang dewa pencipta, saya sudah mengatur altar di sana. Semuanya, tolong ikuti saya. Bab 889, Mewarisi. Mendengar itu, semua orang mengikuti Kusu dan terbang menuju titik tertinggi dari bintang dewa pencipta. Di Universe 1, Kusu memiliki hak akses yang jauh lebih tinggi terhadap bintang dewa pencipta dibandingkan siapapun, bahkan sedikit melebihi dewa penghancur. Di bawah kepemimpinannya, mereka dengan cepat sampai di lantai 1000 bintang dewa pencipta. Ini memiliki area terkecil di bintang pencipta, skalanya jauh lebih kecil dibandingkan dengan lantai di bawahnya. Sama seperti platform penciptaan dewa yang dilihat Siaya di alam semesta 6, melihat sekeliling, selain platform menonjol yang berputar di tengah, dan cahaya ungu samar melayang di sekitarnya, platform itu benar-benar kosong. Lagi pula, hanya pewaris terbaru dari dewa penghancur yang bisa naik ke level tertinggi ini, dan begitu mereka sampai di sini, tidak perlu ada cobaan lain. Kemudian, mereka menaiki peron, dan di peron yang dipenuhi dengan rasa luas, sebuah altar suci yang megah dan kuno muncul di depan mereka. Terdapat karakter emas bengkok seperti kecebong dan berbagai pola aneh dan abstrak yang terukir di sekitarnya, memberikan perasaan mendalam yang penuh dengan perubahan sejarah. Siaya sama, mohon berdiri di tengah altar bersama Mei Fei. Upacara pewarisan dewa penghancur akan segera dimulai, Kusu menunjuk ke area kecil di altar yang hanya bisa menampung 2 atau 3 orang. Siaya mengangguk dan meraih tangan Mei Fei saat mereka berjalan menuju altar. Keduanya duduk bersila saling berhadapan di altar. Kusu berjalan di antara mereka, melambaikan tongkatnya dan menggumamkan sesuatu dengan sungguh-sungguh. Di bawah altar, Whis dan yang lainnya menjadi serius saat melihat upacara pewarisan dimulai. Saat Kusu melantunkan mantra pelan-pelan, seluruh altar tiba-tiba meledak dengan cahaya ungu samar. Cahaya ungu saling terhubung, membentuk seekor naga yang melayang ke udara dan melayang di atas tingkat tertinggi dari bintang dewa pencipta. Pada saat yang sama, titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi kepingan salju dan melayang ke bawah, memenuhi seluruh platform dengan warna yang menakjubkan dan seperti mimpi.
Saat Mei Fei melihat sekeliling pada pemandangan yang mempesona dan penuh warna, matanya yang cerah dan berair berkeliaran di sana-sini. Dia hendak meraih dan meraihnya ketika tiba-tiba, tongkat kusu terjatuh ke tangannya. Ini adalah momen krusial bagi warisan Dewa Penghancur. Harap tetap tenang dan tenang, kusu melirik Mei Fei dan berkata dengan serius. Oh, Mei Fei menganggukkan kepalanya, sedikit menenangkan. Seiring berjalannya waktu, cahaya ungu samar mulai menyelimuti si Aya dan Mei Fei, dan energi Dewa Penghancur secara bertahap berpindah dari tubuh si Aya ke Mei Fei. Karena Mei Fei belum pernah menerima energi kehancuran sebelumnya, tubuhnya harus perlahan-lahan menjalani proses yang sangat lama. Meskipun warisan Dewa Penghancur tidak memakan waktu lama seperti warisan Kai tertinggi, namun tetap membutuhkan waktu yang cukup lama. Setelah duduk lama, Mei Fei mulai merasakan pegal di sekujur tubuhnya, beban yang datang karena terus-menerus menerima energi kehancuran. Upacara pewarisan Dewa Kehancuran dikatakan berlangsung selama lebih dari 10 jam, dan Mei Fei menjadi semakin gelisah seiring berjalannya waktu. Melihat ini, si Aya secara alami tahu bahwa daya tahan Mei Fei tidak begitu lemah. Melihat dia berputar-putar dan gelisah, mungkin itu adalah sifat gelisahnya yang sedang bermain. Jadi, dia tidak punya pilihan selain memelototinya dan meraih tangannya, meletakkannya di atas lutut, dan kemudian mempercepat kecepatan transmisi energi. Tenangkan pikiranmu dan rasakan dengan cermat kekuatan energi kehancuran. Suara si Aya bergema di telinganya, menyebabkan Mei Fei cemberut. Karena tangannya dipegang erat, dia tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Dia mengangguk dan mulai fokus, diam-diam merasakan manfaat energi kehancuran. Saat aliran energi kehancuran yang konstan mengalir ke tubuhnya seperti aliran sungai, Mei Fei merasa ringan dan tidak berbobot, seolah jiwanya mengembara di alam semesta. Keadaan seperti mimpi ini menyebabkan wilayah kekuasaannya melonjak dengan cepat. Jika hanya energi yang dimasukkan begitu saja, mustahil untuk meningkatkan wilayahnya. Namun, kita harus tahu bahwa ini adalah bintang Dewa Pencipta, dan Mei Fei berada di tempat di mana warisan Dewa Penghancur terjadi. Ditambah dengan Kusu, seorang malaikat yang secara pribadi memimpin upacara tersebut, banyak kekuatan sedang bekerja. Dengan pengalihan posisi ilahi dan kekuatan warisan, hukum multiverse secara otomatis mengangkat alam Mei Fei, secara bertahap memungkinkannya untuk maju dari alam ilahi tingkat kedua ke tingkat ketiga. Setelah sekitar 3 jam, sebagian besar energi kehancuran dipindahkan dari tubuh si Aya ke tubuh Mei Fei, dan sekarang Mei Fei dapat dianggap sebagai dewa kehancuran awal. Ledakan. Saat Mei Fei menjadi dewa penghancur, kekuatan Super Saiyan legendaris di dalam tubuhnya juga meledak tak terkendali. Rambutnya yang hitam pekat dan berkilau langsung berubah menjadi hijau cerah, menjulang tinggi dan berkibar di udara. Ketika kekuatan, dewa, menyatu ke dalam tubuhnya, bentrokan antara kekuatan, dewa, dan iblis, menghasilkan reaksi kimia yang dahsyat. Aura Mei Fei menjadi semakin kuat, hingga Virus dan Champa pun mulai merasakan tekanan samar-samar. Akankah Mei Fei tiba-tiba melampauiku? Virus merasa masam di hatinya dan memasang ekspresi tidak percaya di wajahnya. Whis tersenyum dan berkata, bukan tidak mungkin loh. Dia adalah Super Saiyan legendaris, dan tidak ada yang bisa menandinginya dalam hal ledakan energi. Ditambah lagi, dengan hukum multiverse yang memberinya dorongan, keilahian Dewa Penghancur terus memanfaatkan potensinya dan menyatu dengan energi penghancur. Perpaduan antara dewa dan iblis. Aku juga menantikan masa depannya. Kata Vados sambil menatap Mei Fei di altar dengan ekspresi cerah. Setelah mendengar ini, Virus mendecakkan bibirnya dan rasa iri muncul di matanya. Pertumbuhan Mei Fei yang tiba-tiba benar-benar di luar dugaannya. Champa, sebaliknya, memperhatikan dengan penuh perhatian. Dia begitu terkejut sampai-sampai dia tidak bisa berkata-kata. Saat Whis dan yang lainnya mendiskusikan seberapa jauh Mei Fei bisa melangkah di masa depan, Kusu mengangkat tongkat kerajaan di altar dan meningkatkan keluaran energi, menyebabkan cahaya ungu dari warisan bersinar lebih terang. Biasanya, pada titik ini, warisan Dewa Penghancur pada umumnya akan berakhir dan Dewa Penghancur yang baru perlu membiasakan diri dengan kekuatan mereka. Namun, si Aya dan Mei Fei bukanlah orang biasa. Perlu dicatat bahwa si Aya memiliki 2 bagian energi penghancur, satu diperoleh saat dia mewarisi posisi Dewa Penghancur, dan yang lainnya saat dia mengganggu rencana Malaikat Kegelapan. Karena si Aya telah melepaskan posisi Dewa Penghancurnya, kedua bagian ini harus diturunkan. Terlebih lagi, karena semua Dewa Penghancur saat ini sangat kuat, Mei Fei sebagai putrinya tidak boleh terlalu lemah. Tentu saja, jika Mei Fei hanyalah seorang gadis biasa, tubuhnya mungkin tidak mampu menahan bagian kedua dari energi kehancuran, jadi bagian tambahannya harus disebarkan. Tapi untungnya, dia adalah Super Saiyan legendaris, dan melampaui batas kemampuannya adalah hal yang mudah baginya. Dengan mengingat hal ini, dia juga mulai mengirimkan bagian kedua dari energi kehancuran. Saat energinya terus melonjak, berderak dan berkilau dengan busur petir, ranah Mei Fei meningkat dan dia mulai tumbuh semakin kuat, didorong oleh aliran energi yang tak ada habisnya. Virus memperhatikan dari bawah, wajahnya penuh keheranan. Mei Fei sangat beruntung bisa menerima 2 porsi Energy of Destruction sekaligus. Tubuh sucinya telah berkembang sepenuhnya, bahkan melebihi milikku. Tidak banyak lagi yang bisa dikatakan. Mei Fei beruntung memiliki ayah yang hebat, dan dia juga memiliki cukup bakat untuk menangani kekuatan ini. Vados menyaksikan Virus bereaksi terhadap tampilan Mei Fei, dan tidak bisa menahan tawa di balik tangannya. Sekarang Virus sama harus terus berada di peringkat terbawah Dewa Penghancur.
Kedengarannya tidak menyenangkan. Benar, Beerus, kenapa kamu tidak pensiun saja? Menjadi dewa penghancur di antara monster-monster ini sangat menegangkan dan tidak menyenangkan. Champa menambahkan bahan bakar ke api dari samping. Saat ini, ada 5 dewa penghancur. Mei Fei yang baru dipromosikan, veteran Klein dan Bowman, pendatang baru yang menakutkan Jiren, semuanya adalah monster di antara monster. Pada level Beerus, ini mungkin sedikit berlebihan. Haruskah aku benar-benar pensiun dan menjadi dewa yang riang seperti Champa? Pada titik ini, bahkan Beerus sendiri pun bingung. Hehe, jika Beerus sama ingin pensiun, saya dapat merekomendasikan beberapa penerusnya. Mengenai penerus Dewa Penghancur Alam Semesta 5 di masa depan, Whis dan Vados menjadi serius. Maksudmu Goku dan Vegeta? Beerus mengerutkan kening. Hanya mereka yang memiliki kualifikasi untuk menjadi Dewa Penghancur di Alam Semesta 5. Whis menggelengkan kepalanya, Goku dan Vegeta tidak cocok. Mereka memiliki kekuatan yang cukup, tetapi temperamen mereka kurang. Goku terlalu baik dan tidak cukup kejam, dan pada akhirnya, dia mungkin berakhir seperti Dewa Penghancur Sidra dari Alam Semesta 9 yang menghilang. Orang yang berpikiran terlalu sederhana tidak cocok menjadi dewa penghancur. Adapun Vegeta, dia memiliki cukup kekejaman dan kekuatan, tapi dia terlalu sombong dan tidak cocok untuk menjadi dewa penghancur. Lalu siapa yang kamu bicarakan? Beerus menatap Whis dengan heran. Selain Goku dan Vegeta, ada kandidat lain di Universe 5. Bula, Putri Goku, dan Super Saiyan legendaris bernama Angelin yang baru-baru ini muncul di Universe 5. Setelah mendengar perkataan Whis, mata Beerus berbinar, mengangguk sedikit sambil mengingat nama kedua orang tersebut. Beerus melambaikan tangannya dan berkata, mari kita bicarakan itu nanti. Artinya, ketika Anda punya waktu luang, Anda bisa pergi dan melatih mereka. Menjadi dewa penghancur bukanlah sesuatu yang bisa ditangani oleh orang biasa. Ya, Beerus sama. Whis mengendurkan ekspresinya dan memberikan senyuman ringan, tatapan acuh tak acuhnya beralih ke Mei Fei yang masih menyerap kekuatan dewa penghancur. Bab 890, Jalan yang Sulit di Depan. Waktu berlalu dengan lambat, namun petir yang mengelilingi mereka tidak melemah sama sekali. Sebaliknya, hal itu menjadi semakin intens. Pada saat dia secara resmi menyelesaikan warisan dari Xia, 7 jam telah berlalu. Baiklah, Mei Fei, kenali kekuatanmu saat ini. Xia membuka matanya dan dengan tenang berkata kepada putrinya. Mendengar ini, Mei Fei berdiri dari altar. Rambut hijaunya berkilauan dengan cahaya ungu halus, menandakan bahwa kekuatannya telah meningkat secara signifikan sejak sebelumnya. Setelah menyerap 2 bagian energi kehancuran dan mengalami peningkatan total alam Super Saiyan di bawah hukum multiverse, kekuatan Mei Fei saat ini mungkin hanya sedikit lebih rendah daripada Jiren. Wah, sangat mengesankan. Aku tidak menyangka kalau dewa penghancur sekuat ini. Sekarang, tidak ada yang bisa mengalahkanku. Merasakan energi kehidupan yang melonjak dalam dirinya, Mei Fei menyeringai lebar, menunjukkan kepribadian bodoh dan arogan yang sama seperti Miers. Dia merasa sekarang, hanya dengan beberapa jentikan jarinya, dia bisa dengan mudah mengalahkan dirinya di masa lalu. Xia terkekeh dan mengacak-acak rambut Mei Fei. Jangan terlalu sombong. Anda masih jauh dari tak terkalahkan. Anda hanya dapat mengatakan bahwa sulit bagi Anda untuk menemukan saingan di alam ilahi tingkat ketiga. Hehe, Mei Fei terkikik karena malu, merasa seperti burung layang-layang muda yang kembali ke rumah saat dia terjun ke pelukan Xia. Ayah, kamu terlalu baik padaku. Putri bodoh. Xia dengan lembut memeluknya dan menepuk punggungnya, lalu dia menoleh ke arah Kusu dan berkata, Kusu, tolong jaga Mei Fei mulai sekarang. Saya harap kalian berdua bisa rukun. Saya mengerti, Xia sama, Kusu mengangguk dengan serius. Kusu telah mengenal Mei Fei sejak dia masih kecil, dan karena itu dia sangat memahaminya. Mereka telah bekerja sama untuk menjaga stabilitas alam semesta 1, jadi mereka pasti akan rukun. Setelah masalah itu diselesaikan, Xia dan Mei Fei turun dari peron. Whis menatapnya dengan mata sedikit bersinar dan berkata, Xia, sekarang kamu telah mengundurkan diri sebagai dewa penghancur, kapan kamu berencana untuk menerobos ke alam ilahi tingkat kelima? Apa, menerobos ke alam ilahi tingkat kelima? Semua orang yang hadir terkejut. Beerus masih baik-baik saja karena dia memiliki pemahaman yang jelas tentang level Xia saat ini, berkat Whis dan Vados. Jadi, meski dia menyeringai, dia tetap tenang. Namun, Champa dan Kai tertinggi lainnya berbeda. Mereka semua memandang Xia dengan tidak percaya, bertanya-tanya apakah telinga mereka menipu. Terutama Supreme Kai Air dan Robot Moskow, hati mereka dipenuhi gelombang yang bergejolak. Xia sama akan menerobos ke alam ilahi tingkat kelima. Yang ditanya kapan Xia berencana menerobos, menyiratkan bahwa kekuatan Xia telah mencapai puncak alam ilahi tingkat keempat. Apakah dia akan segera menerobos ke alam ilahi tingkat kelima? Tapi apakah ini mungkin? Di atas alam ilahi tingkat keempat adalah alam imam besar. Apakah Xia sama sudah mencapai level itu? Memikirkan bagaimana Xia mewariskan posisi dewa kehancuran kepada putrinya, mantan Kai Air tertinggi dari alam semesta 3 hanya bisa menelan ludah dan memasang ekspresi tidak percaya. Xia tersenyum dan melepaskan tangan Mei Fei, membiarkannya berdiri di sampingnya. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, bagaimana bisa begitu cepat? Saat ini saya hanyalah dewa waktu yang sederhana dan belum menemukan cara untuk menerobos ke alam ilahi tingkat kelima.
Setelah melepaskan posisi Dewa Penghancur, Siaya telah memisahkan dirinya dari hukum multiverse sampai batas tertentu dan tidak lagi terikat oleh hukum tersebut. Meskipun dia menjadi lebih perseptif dan memperoleh tingkat pemahaman baru, dan tabir yang menutupi penglihatannya perlahan-lahan terangkat, menerobos ke alam ilahi tingkat kelima masih membutuhkan banyak waktu. Yah, itu masih mengesankan. Siaya sama mungkin bisa menerobos suatu hari nanti, seru Ayer penuh semangat. Jika alam semesta satu menghasilkan seorang ahli di alam ilahi tingkat kelima, mereka akan bisa tenang di masa depan. Siaya sama sungguh luar biasa. Ucap Kai tertinggi Tapion, yang telah menyaksikan perjalanan Siaya dari alam ilahi biasa hingga menjadi seperti sekarang ini, dan karena itu sangat percaya padanya. Ayah, aku yakin kamu bisa melakukannya, kata Mei Fei sambil menatap Siaya dengan ekspresi penuh tekad. Dari semua orang yang dia lihat sejak dia bisa mengingatnya, tidak ada orang yang lebih menonjol dari ayahnya, jadi Mei Fei selalu mengagumi Siaya secara membabi buta. Siaya merasa senang dikagumi oleh putrinya dan tertawa terbahak-bahak. Kemudian, saat upacara pewarisan Dewa Penghancur berakhir, Whis, Vados, Virus, dan Champa semuanya kembali ke alam semesta 5. Namun, Champa berhasil membujuk Vados untuk mengajaknya jalan-jalan ke planet Hongshan, dan kebetulan Vados juga berencana mengunjungi planet Hongshan untuk melihat Super Saiyan legendaris lainnya, Angelin. Jadi setelah kembali ke Universe 5, mereka langsung menuju planet Hongshan. Setelah mengirim Virus kembali ke planet Dewa Penghancur, Whis juga memutar ke bumi untuk mengunjungi putri kecil Goku, Bula. Di antara anak-anak Goku, Whis percaya bahwa Bula memiliki potensi pertumbuhan paling besar. Gohan dan Goten sudah siap, dan tidak mudah untuk melatih kembali mereka. Adapun Goten, bakatnya tidak dapat disangkal, namun ketahanannya dalam seni bela diri tidak mengesankan. Meskipun Goten di dunia ini lebih baik daripada Goten dari karya aslinya, dia masih belum memenuhi standar Whis. Meskipun Gohan memiliki kekuatan yang layak dan telah tumbuh dengan pelatihan di lingkungan seni bela diri yang keras sejak usia muda bersama Piccolo, dengan gaya bertarung yang sengit dan kejam yang tidak perlu dikatakan lagi, dan dibandingkan dengan kesederhanaan Goku dan kesombongan Vegeta, dia pada awalnya adalah kandidat yang sempurna untuk Dewa Kehancuran. Namun yang menjadi permasalahan adalah jika dibandingkan dengan para Dewa Penghancur veteran dari alam semesta lain, karakter Gohan nampaknya agak kurang. Jika Gohan menjadi Dewa Penghancur, tidak ada keraguan bahwa dia bisa mencapai dan bahkan melampaui Virus di masa depan, tetapi bersaing dengan Mei Fei, Klein, Bowman, dan Jiren akan memberikan banyak tekanan padanya. Meskipun Gohan mungkin bisa melampaui Klein, Bowman, dan Jiren di masa depan yang jauh, itu pasti sesuatu yang tidak akan terjadi dalam waktu yang sangat lama. Tidak ada harapan untuk melihatnya dalam jangka pendek. Oleh karena itu, Whis memiliki ekspektasi yang lebih tinggi terhadap Bula dan Super Saiyan legendaris lainnya bernama Angelin. Bula memiliki kepribadian yang riang dan tidak terkendali, dengan sedikit keberanian, seperti Mei Fei. Dari segi bakat, dia tidak lebih buruk dari Gohan dan Goten, dan dia juga memiliki beberapa sifat yang mirip dengan Super Saiyan legendaris. Dia juga menyukai seni bela diri, dengan ketulusan yang sama seperti Goku, dan pencapaiannya di masa depan tidak terbatas. Dalam hal dedikasi terhadap seni bela diri, Bula paling mirip dengan Goku. Sedangkan untuk Angelin, Whis sangat menghargai identitas Super Saiyan legendarisnya. Meski belum dewasa, ia memiliki potensi besar dan dapat dibentuk dengan sedikit pelatihan. Bahkan jika dia tidak bisa menjadi Dewa Penghancur, dia lebih dari mampu menjadi Dewa Penghancur cadangan. Akhirnya Whis datang ke bumi dan membawa Bula ke planet Dewa Penghancur. Alam semesta 1. Planet Dewa Penghancur. Karena Mei Fei baru saja mengambil posisi Dewa Penghancur, dia harus mengikuti Kusu untuk berlatih menggunakan kekuatan Dewa Penghancur, jadi dia tidak bisa meninggalkan tempat ini untuk saat ini. Di sisi lain, setelah mengundurkan diri dari posisinya, Siaya mulai mempelajari jalur alam ilahi tingkat kelima dan memutuskan untuk tinggal di sini juga. Untuk memasuki alam ilahi tingkat kelima, Dewa Waktu perlu menemukan masa lalu, masa kini, dan masa depan, dan menggabungkan semuanya untuk membebaskan diri dari batasan waktu. Namun, ia menghadapi banyak tantangan selama proses ini seperti bagaimana menemukan masa lalunya, bagaimana merasakan masa depannya, dan bagaimana menggabungkan dirinya yang lain yang ada di berbagai titik dalam Timelin. Siaya saat ini bingung dan tidak tahu bagaimana melanjutkannya. Namun, dibandingkan sebelumnya, setelah melepaskan posisinya sebagai Dewa Penghancur dan menjadi Dewa Waktu yang murni, perspektif Siaya terhadap dunia agak berubah. Sebelumnya, dia selalu berada di alam semesta, dan penglihatannya dikaburkan oleh hukum multiverse. Ini adalah masalah perspektif. Hukum multiverse rumit dan ketat, dan tak seorang pun diizinkan mengintip rahasia terdalam. Oleh karena itu, selama seseorang berada di dalam multiverse, seolah-olah ada hukum alam yang tersembunyi. Jika seseorang tidak menerobosnya dengan kekuatan, dan menembus hukum alam, mencapai tingkat kelima alam ilahi hampir hanyalah mimpi. Untungnya, sebagai Dewa Waktu, Siaya kini telah melompat keluar dari multiverse menggunakan kekuatan eksternal dari alam waktu. Ini seperti pepatah, melompat keluar dari 3 alam dan tidak termasuk dalam 5 elemen asteris. Dia tidak perlu lagi peduli dengan hukum multiverse. TN, asteris frasa ini adalah konsep dari agama Buddha yang mengacu pada melampaui siklus kelahiran dan kematian dan menjadi bebas dari 3 alam keberadaan, alam keinginan, alam berbentuk, dan alam tanpa bentuk. 5 elemen, dalam filsafat Tiongkok logam, kayu,
air, api, dan tanah dikaitkan dengan dunia material dan siklus kelahiran dan kematian. Namun, pada saat yang sama, hal ini menimbulkan pertanyaan yang lebih mendalam. Proses kemajuan Dewa Waktu lebih mendalam dibandingkan dengan Dewa Penghancur. Jadi, Siaya duduk bersila di dataran berumput planet Dewa Penghancur di alam semesta 1, menghadap ke Danau Hijau Zamrud. Dari waktu ke waktu, dia akan menggunakan Extinction dengan satu tangan dan Annihilation dengan tangan lainnya, mencoba menemukan petunjuk dengan menguatkannya satu sama lain. Hari-hari berlalu, dan Siaya terus bereksperimen berulang kali. Sambil menghela nafas, dia menyebarkan kemampuan ruang waktu di tangannya, dan beberapa gumpalan energi abu-abu perak berkedip sejenak sebelum berubah menjadi kabut berasap dan menghilang. Sambil berdiri, Siaya berjalan-jalan di planet Dewa Kehancuran, dan dia kebetulan melihat Kusu menginstruksikan Mei Fei tentang cara menggunakan energi kehancuran. Mei Fei mempelajari teknik ini dengan sangat serius karena menurutnya teknik ini sangat keren ketika menggunakannya karena menjatuhkan musuh dengan satu gerakan sangatlah menarik perhatian. Mungkin karena sifat unik dari warisan posisi Dewa Penghancur yang dimiliki Siaya, ketika Mei Fei mewarisi posisi darinya, pakaiannya tidak mengalami perubahan besar. Kecuali dua pelindung pergelangan tangan emas yang muncul di pergelangan tangannya, tidak ada pakaian mirip Firaun Mesir. Saat ini Mei Fei masih mengenakan pakaian kesayangannya. Setelah berdiri di samping dan menyaksikan pertarungan putrinya dengan Kusu beberapa saat, Siaya terus berkeliaran di planet Dewa Penghancur, berharap mendapatkan wawasan. Saat ini, Angel Campari terbang dari Cakrawala. Siaya sama, Dewa Penghancur Alam Semesta 3, Klein telah datang berkunjung. Siaya terkejut dan bertanya, Klein, Dewa Penghancur kuno itu. Kenapa dia datang ke Universe 1? Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar Sekte Novel Sadim terus berkembang pesat.